peserta ngopi pada Bapak dan Ibu. Saya Nita akan menemani Bapak dan Nggak Ibu di pernah nih kalau sepanjang sore aja ya, pagi yang namanya ikan basah teh masih lengkap. ngopi hadir kembali Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin Bapak dan Ibu Tapi juga lengkap sebelumnya banget sudah kenapa pernah ya, kok lebih lengkap mengikuti lagi Kang Eca? agenda ini dan saat ini sudah masuk ke season keempat di mana kami Ekosensati sudah menginisiasi dan menjadi kegiatan rutin kami Bapak dan Ibu semenjak tahun 2023. Ngopi ini hadir untuk memberikan awareness, insight kepada kita semua, dan juga sebagai wadah sharing session antara peserta dan narasumber. Dan juga nantinya tidak hanya mungkin dari narasumber ke peserta, juga kepada Bapak dan Ibu yang ingin sharing session, nanti kami sangat mempersilahkan dari peserta mungkin kepada kita semua gitu. Di Ngopi kami biasanya mengangkatkan berbagai tema Bapak dan Ibu seperti tema lingkungan, kemudian life science, dan lainnya seputar sains, bagian laboratorium. Pada EcoScience membawa topik yang sangat relevan dengan kebutuhan kita di lapangan, yaitu cepat faktor kualitas air. Di sisi perdana season 4 ini membahas mulai dari metode konvensional yang sudah lama kita kenal hingga enzyme based detection sebagai solusi ilmiah yang lebih efisien dan aplikatif untuk pengawasan kualitas air minum dan lingkungan seperti itu. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan selama sesi ini berlangsung. Yang pertama, mohon matikan mikrofon selama sesi berlangsung ketika pemaparan materi begitu ya, Bapak dan Ibu. Yang kedua, gunakan fitur raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka di akhir setiap sesi materi. Sebagai informasi tambahan juga, Bapak dan Ibu, kami mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu untuk bertanya, kemudian untuk sharing session juga, karena kami sudah mempersiapkan untuk reward untuk peserta terbaik pada pagi hari ini. Kemudian, sebagai informasi juga Bapak dan Ibu, rekaman, materi, dan sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing peserta setelah acara selesai. Kemungkinan 1 hingga 3 hari kerja ya Bapak dan Ibu. Baik, pada sesi ini kita didampingi oleh dua narasumber berpengalaman dari PT Ekoscience Hayati, Bapak dan Ibu. Narasumber pertama kita adalah Ibu Diva Aurora Matahari SSI. Beliau merupakan application scientist di PT Ekoscience Hayati dengan keahlian di bidang aplikasi teknologi mikrobiologi, terkhususnya teknologi dengan metode enzim substrat yang nantinya mungkin akan di-share kepada kita semua. Kemudian narasumber kedua kita adalah Bapak Rifai Abustam. Beliau produk spesialis di PT Ekosensiati, berpengalaman juga dalam solusi produk deteksi mikrobiologi, khususnya untuk sektor kualitas air dan lingkungan. Kami sangat berterima kasih kepada atas kehadiran Ibu Diva dan Pak Rifai pada pagi hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai sesi pertama gitu ya, yaitu sesi pemaparan materi. Baik Bapak dan Ibu, peserta sekalian, kita akan langsung masuk ke sesi inti hari ini, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Ibu Diva untuk menyampaikan pemaparan materi pertama. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yunita. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Ya, jadi selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yunita atas kesempatannya. Jadi hari ini kita akan memulai ya ngobrol perkara teknologi atau ngopi season 4 part 1 mengenai deteksi cepat bakteri indikator kualitas air. Jadi biasanya mungkin Bapak Ibu ngopinya americano atau kopi hitam ya. Jadi hari ini kita ngopinya ini sharing lah teknologi baru. Kemudian juga nanti kalau misalnya memang Bapak dan Ibu ada diskusi dengan kami juga ataupun ada permintaan-permintaan yang mungkin nanti kita bisa obrolin ya, itu nanti boleh di sesi ngopi hari ini seperti itu. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Aurora. Di sini saya merupakan aplikan saintis dari PT Ekosense Hayati. Di pagi hari ini saya membawa tema yaitu pentingnya paham beda metode konvensional versus teknologi enzim. Ya, mungkin saya ada pertanyaan nih kepada Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Apakah air jernih, jadi air yang terlihat jernih bagi kita itu sudah pasti bebas bakteri ataupun dapat langsung disebarkan ya ke masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat? Ya,
Jawabannya adalah air yang terlihat jernih itu belum tentu bebas bakteri, Bapak dan Ibu sekalian. Dan faktanya, Indonesia ini terancam krisis air tingkat menengah di tahun 2025. Dan menurut Indeks Kualitas Air dari BPS, di tahun 2025 ini, jadi Indonesia itu masih kurang. Targetnya di 72,02, kita hanya mencapai di 71,78 poin, seperti itu. Nah, ini menjadi concern ya bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang memang bersinggungan dengan air dan juga pengujian air. Nah, mungkin kita bisa eh, melihat ya apa saja sih indikator-indikator yang menjadi pencemaran di air. Oh, Rainbow hadis. Jadi memang kita bisa lihat ya di diagram Venn di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini adalah bakteri coliform. Jadi bakteri coliform itu merupakan bakteri gram negatif. Jadi memang itu berbentuk batang dan ini merupakan salah satu indikator pencemaran khususnya di air. Nah, yang pertama ini ada total coliform. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan bakteri ini. Jadi ini merupakan indikator pencemaran di sanitasi umum. Kemudian kita turun lagi ke fecal coliform, jadi lebih mengecil, lebih mengerucut. Itu adalah fecal coliform ini bakteri coliform yang merupakan indikator pencemaran ini spesifik di pencemaran pencernaan manusia atau hewan berdarah panas. Biasanya fecal coliform ini tersedia ya ada di air-air yang mungkin melewati daerah-daerah peternakan seperti itu. Jadi hewan-hewan berdarah panas, mamalia seperti sapi, kemudian juga kambing, domba ini dapat menjadi sumber gitu dari pencernaan fecal coliform. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu nih, bakteri yang paling sangat berbahaya gitu ya. Ini merupakan salah satu ultimate indikator atau indikator utama dan ini juga sudah disetujui ya oleh Nawiki et al. 2021. Nah, E. coli ini menjadi salah satu indikator pencemaran air. Dan di belahan dunia manapun, di seluruh dunia di dunia itu E. coli harus diuji khususnya di air seperti itu. Selain ketiga indikator bakteri ini, jadi ada beberapa bakteri lain yang memang menjadi concern juga. Yang pertama ada Pseudomonas aeruginosa. Ini bakteri yang biasanya ada di pipa ataupun di AMDK. Kemudian juga ada Salmonella, ini air permukaan, kemudian air limbah, kemudian air-air yang biasanya bersinggungan dengan makanan atau eh, kemudian juga ada di Legionella, ini biasanya ada di cooling tower, kemudian ada di tempat spa, kolam renang, dan juga yang terakhir ini Enterococcus, ini di air laut, di air payau, dia tahan terhadap pH ya, kemudian juga tahan terhadap eh, air laut seperti itu dan juga dan lain-lain. Ini bakteri ini juga sangat menjadi concern. Dan ini juga sudah diatur di regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Ini saya mengambil contoh di Permenkes nomor 2 tahun 2023, kemudian di Permen LH ini yang terbaru nomor 11 tahun 2025 dan mungkin ada di PP 22 tahun 2021 seperti itu. Ini sudah diatur semuanya apa yang harus kita uji, bakteri apa yang harus kita uji di air yang sesuai dengan parameternya seperti itu. Nah, mungkin saya izin bertanya sekali lagi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, apakah memang ada pengujian mikrobiologi yang sempurna di Indonesia, di laboratorium ataupun di dunia seperti itu? Jawabannya tidak pernah ada pengujian mikrobiologi yang sempurna. Kenapa? Karena kita melihat realita di lapangan. Jadi memang bakteri-bakteri ini merupakan makhluk hidup ya, dan dia tuh hidup dan juga dinamis. Dia bisa beradaptasi ya di lingkungan manapun, di daerahnya masing-masing seperti itu. Dan selanjutnya ini banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Dan tidak semua bakteri itu identik meskipun dalam satu spesies yang sama. Mungkin contohnya ini saya ambil bakteri E. coli. Jadi memang banyak E. coli ini banyak strain ya. Dan strain satu dengan strain yang lain itu tidak spesifik satu sama jenisnya atau sifatnya seperti itu. Mungkin bisa saya kasih contoh E. coli cigatoxin ataupun E. coli lain seperti itu yang memang berbeda sifatnya meskipun satu lingkup spesies sama. Nah, memang tugas kita di sini bukanlah mencari yana, melainkan mencari metode yang performanya itu paling saat dihadapkan tantangan di lab. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi memang ini jadi concern juga gitu di laboratorium-laboratorium. Jadi memang bisa lihat parameternya, beban sampel di laboratoriumnya, kemudian kecepatannya. Apakah Bapak dan Ibu ingin melakukan pengujian yang cepat gitu karena memang ada demand-demand dari konsumen yang menginginkan kecepatan dari pengujian sampel, kemudian sumber daya dan ini juga menjadi eh, poin yang sangat penting seperti itu. Karena memang seperti sumber daya manusianya, analisnya, apakah sudah kompeten melakukan pengujian tersebut, dan juga sumber daya seperti
bahan-bahan habis laboratorium, consumable ataupun reagen-reagen dan juga alat-alat pendukung lainnya seperti itu apakah sudah tersedia gitu untuk mendukung pengujian air tersebut. Nah, ini harus sejalan atau seimbang dengan kepatuhan ISO 17025. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat familiar tentang ISO 17025. Jadi ini merupakan sistem manajemen mutu gitu ya yang mengikat laboratorium khususnya laboratorium pengujian. Nah, ini saya ambil beberapa klausul juga. Jadi memang di ISO 17025 ini intinya itu adalah memastikan laboratorium menghasilkan data yang valid, konsisten, dan dapat ditelusuri atau traceable. Saya mengambil 3 klausul yang menurut saya ini sangat penting ya. Jadi yang pertama itu adalah klausul 6.2. Jadi ini untuk personel dan subjektivitas. Jadi ISO menuntut pembuktian kompetensi personel. Yang selanjutnya di klausul 7.2 ini pemilihan dan verifikasi metode. Jadi laboratorium itu wajib menggunakan metode standar yang muktahir dan memang jika sudah diakui di metode standar global itu tidak perlu melakukan validasi, hanya perlu melakukan verifikasi ulang di laboratorium. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pemastian keabsahan hasil. Laboratorium harus menjamin mutu data yang dihasilkan, meminimalkan resiko false positif dan false negatif. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa sih bahayanya false negative sample. Di sini saya ada contoh 2 metode. Yang pertama ada metode laktosa yang sudah banyak dilakukan ya di khususnya di Indonesia seperti itu. Dan yang kedua ini ada enzim substrat metode atau metode enzim substrat. Nah, ini mungkin perlu Bapak dan Ibu ketahui ya. Jadi memang lactose based method ini biasanya itu media-media sudah diperkaya dengan laktosa, kemudian nanti laktosa itu menjadi makanan dari bakteri yang kita inginkan. Dan di sini coliform ya, karena coliform itu dia itu bakteri laktosa, jadi dia penghasil laktosa. Ini laktosa ini harus masuk ke dalam bakteri. Nah, masuknya itu lewat mana? Nah, ini dari lewat laktospermease. Beberapa bakteri itu yang pertama tidak memiliki laktospermease karena memang seiring berjalannya teknologi ya, perkembangan teknologi, perbaruan ilmu pengetahuan, jadi ditemukan beberapa bakteri ini tidak memiliki laktospermease meskipun masuk ke dalam spesies ataupun jenis dari coliform seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada fenomena injured bacteria. Jadi di air-air khusus ya yang sudah ditreatment oleh klorin, beberapa dari bakteri ini itu rusak. Nah, yang pertama kali rusak adalah dinding sel bakterinya. Laktospermease itu ada di dalam dinding bakteri karena memang itu merupakan bahasa gampangnya itu adalah pintu masuk dari makanan si bakterinya. Seperti itu. Jadi untuk bakterinya itu hidup, dia butuh laktosa dan itu akan masuk ke dalam laktospermease untuk berdifusi di dalam bakteri. Nah, untuk metode enzim substrat ini, dia tidak memerlukan laktos untuk masuk ke dalam bakteri dan menjadi makanan bakteri. Gitu. Memang mereka itu sudah melakukan riset, kemudian ditemukan media-media yang dapat berdifusi langsung tanpa memerlukan laktospermease atau pintu masuknya laktosa. Seperti itu. Dan ini ada di metode enzim substrat. Jadi ini ada saya contoh itu di E. coli. Karena E. coli ini memiliki enzim beta galaktosidase, jadi ini metodenya medianya sudah diperkaya dengan fluorescence, kemudian dia langsung berdifusi, langsung masuk ke dalam bakteri, dan nanti akan bertemu dengan enzim beta galaktosidase, akan ada enzimatik, kemudian nanti dia akan berpendar seperti itu untuk fluoresensnya. Jadi ini bahayanya false negatif di sampel kita. Selanjutnya itu adalah strategi meminimalisir kesalahan uji. Jadi ini ada 3 strategi ya yang mungkin bisa dicermati seperti itu. Yang pertama ada verifikasi metode internal. Jadi ini uji metode baru menggunakan matriks sampel asli dari lapangan. Jadi bukan sekedar iSteril, ini untuk memastikan kesesuaian metode dengan kondisi di laboratorium. Apakah metode ini sudah sesuai atau belum di laboratorium kita. Selanjutnya itu adalah penggunaan QC CRM. Nah, ini menjadi notes ya yang sangat penting karena memang CRM ini itu sudah terkontrol dan juga bersertifikat dan dapat ditelusuri. Jadi kita bisa dipertanggungjawabkan lah untuk CRM ini atau mungkin kita bisa bilang sampel positif atau sampel negatif ya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu adalah mengikuti UP atau uji profisiensi atau profisiensi tes. Nah, ini merupakan uji banding antar laboratorium untuk kalibrasi akurasi dan menjamin kompetensi personel dari laboratorium. Jadi laboratorium-laboratorium itu melakukan pengujian yang sama, kemudian nanti kita lihat perbandingan hasil dari uji profisiensi tersebut. Nah, berikut merupakan metode pengujian air yang biasa kita temukan di lapangan. Yang pertama itu adalah MTF atau multiple tube fermentation atau tabung ganda.
Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi tabung ganda ini melakukan dilusi bertingkat sampel, kemudian kita uji di media laktosa, kemudian kita lihat apakah negatif atau positif, kemudian nanti akan ada uji penegasan, kemudian nanti selanjutnya ada uji indol dan lain-lain. Nah, ini stepnya sangat banyak, kemudian juga waktu yang dibutuhkan cukup lama ya untuk melakukan satu pengujian. Nah, selanjutnya ini juga butuh analis yang sangat terampil, karena memang ini menurut saya adalah pure pengujian biologi gitu ya. Jadi kita harus memastikan semuanya steril, kemudian juga medianya steril, medianya benar, penimbangan medianya, dan lain-lain itu semuanya harus eh, kita pastikan gitu. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga preparasi sampel yang cukup banyak karena memang ini juga tadi dilusi bertingkat ya. Jadi memang kita membutuhkan preparasi-preparasi media yang cukup banyak seperti itu. Kemudian membutuhkan ruang inkubator, rak dan peralatan lab yang bisa dibilang sangat banyak gitu ya, cukup banyak gitu. Karena memang kita harus menginkubasi seluruh langsung ya seluruh dari sampel-sampel kita dilusi bertingkat itu. Kemudian juga akan ada alat-alat yang harus dicuci dan juga harus disteril ulang seperti itu. Selanjutnya, karena memang ini menggunakan mata, jadi kita melihat visual dari sampel kita, jadi ini subjektivitasnya sangat tinggi. Jadi dibutuhkan analis yang terampil untuk melihat dan juga melakukan decision maker ya, melihat dari sampel itu apakah positif ataupun negatif. Nah, tadi juga karena untuk alatnya ini banyak gitu, jadi limbah kaca dan limbah air cuci ini menjadi cukup Emang ada? concerning ya. Emang ada? Nanti kita bisa bagaimana caranya kita bisa mengurangi limbah-limbah tersebut. Selanjutnya, ini ada membran filter. Ini juga cukup populer di kalangan laboran ya, di laboratorium khususnya di Indonesia. Ini kita memfilter air menggunakan vakum pump, kemudian nanti kita tumbuhkan filter tersebut, membran filter tersebut, dan nanti kita bisa lihat mungkin yang lain juga beberapa dari media juga sudah ada yang sudah berfluorescence ataupun yang sudah rapid ya, jadi 18 jam ataupun 24 jam seperti itu. Tapi memang di sini masih memakan waktu yang cukup lama, dan kemudian juga membutuhkan pembuatan media, kemudian SDM yang cukup terampil seperti itu. Jadi analis-analisnya harus terampil, menjaga untuk tidak eh, untuk terkontrol seperti itu. Kemudian juga di metode ini, membran filter, ini dia rawan clogging. Jadi kita harus memastikan sampel kita itu bersih gitu ya. Jadi ataupun itu kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Kenapa? Karena range pengujiannya itu hanya sampai maksimal di 20 ataupun di beberapa jenis membran filter lain ya, itu di 80 CFU. Kemudian juga yang gak kalah penting ini adalah background flora. Jadi ini kadang ada beberapa jenis media yang tidak spesifik gitu ya. Jadi background floranya itu ikut tumbuh. Ini akan menutupi bakteri yang mau kita hitung di penumbuhan di Tambahkan nanti media dia. seperti itu. Itu yang dijelaskan. Kemudian yang terakhir ini adalah stres bakteria, karena memang kita menggunakan vakum ya. Jadi takutnya dia itu bakterinya rusak karena tekanan tinggi. Nah, mungkin di hari ini ya, materi utama kita di pagi hari ini, di ngopi kali ini itu adalah metode enzim substrat. Jadi ini saya ingin menjelaskan gitu ya terkait enzim substrat, metode enzim substrat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, enzim substrat ini dia berfokus di medianya. Jadi medianya ini itu sudah diperkaya oleh fluorescence yang mereka tidak perlu melakukan atau diperkaya dengan laktosa. Jadi memang basisnya itu bukan laktosa. Ini merupakan media pengkayaan ya atau enrichment media tuh. Ini substratnya itu nanti akan spesifik bertemu dengan bakteri yang dia target. Di sini saya kasih contoh itu adalah di beta dase. Ini substratnya akan bertemu dengan enzim E. coli, kemudian nanti akan menghasilkan produk dan juga fluorescence. Nah, fluorescence ini nanti akan dilepas, nanti akan ditangkap oleh pendeteksi atau spektro seperti itu. Nah, untuk enzim substrat ini itu dia sudah berstandar internasional, kemudian sudah disetujui oleh US EPA untuk pengujian air minum, dan di beberapa instansi dunia ya itu sudah melakukan pengujian ini gitu, karena memang beberapa paper ataupun penelitian ini sudah bisa memastikan bahwa enzim substrat ini bisa menggantikan metode-metode konvensional sebelumnya. Kemudian ini menghilangkan tahap uji penegasan karena memang ini sudah sangat spesifik, jadi kita tidak perlu melakukan
pengujian ulang atau pengujian lain gitu ya untuk konfirmasi apakah bakteri ini sudah betul atau belum. Karena memang ini bakteri medianya sudah spesifik ke bakteri yang diinginkan, jadi kita tidak perlu uji penegasan. Kemudian tadi media sangat spesifik dan mampu menekan pertumbuhan bakteri non-target seperti itu. Nah, ini kita bisa comparing ya, konvensional versus automatic. Jadi, yang pertama di persiapannya, jadi di tabung ganda, ini dia sangat, saya bisa bilang sangat rumit ya, karena memang preparasi media, autoclave, dan ini juga alat-alatnya itu sangat cukup banyak ya, seperti itu. Jadi memang ini kita bisa kategorikan sebagai metode yang cukup rumit gitu untuk persiapan atau preparasi sampelnya. Kemudian di membrane filter ini masih membutuhkan alat-alat yang harus disterilkan gitu seperti vakumnya harus disteril, kemudian pinset dan lain-lain, kemudian pembuatan media itu tuh harus dilakukan seperti itu. Nah, untuk automatic enzyme substrat ini jadi dia instan, jadi tanpa preparasi sampel cukup masukkan air ke dalam wadahnya, wadah pengujian enzim substratnya seperti itu. Jadi memang sangat cepat, jadi ini bisa dilakukan juga di lapangan. Kemudian juga waktu hasilnya, jadi di tabung ganda dan membran filter itu masih 2 hingga 5 hari, jadi 1 sampai 5 hari itu masih harus dilakukan pengujian. Sedangkan di automatic engine substrat ini 2 hingga 18 jam. Jadi memang ini real time sensor. Jadi memang perhitungan bakterinya itu setiap di 18 jam itu. Kemudian kekeruhan air ini di tabung ganda memang tidak masalah karena memang untuk dia juga bisa dilakukan di air limbah ya. Tapi untuk di membrane filter ini sangat rentan, jadi memang tidak bisa digunakan di matriks-matriks air yang agak keruh seperti itu. Kemudian untuk automatic enzyme substrat ini dia tidak mempermasalahkan kekeruhan air ataupun warna air. Karena memang ini pembacaannya itu bukan pembacaan sampel, air sampel gitu ya, warna air sampel bukan, tetapi itu pembacaan optik atau fluoresensnya. Kemudian itu adalah pembacaan hasil di tabung ganda dan membrane filter ini masih subjektif karena dia masih mengandalkan mata manusia. Untuk automatic enzyme substrat, kita bisa lihat ya namanya automatic, jadi dia 100% objektif, jadi alat yang membaca. Yang terakhir itu adalah rentang deteksi tanpa pengenceran. Nah, untuk tabung ganda ini sendiri itu masih diencerkan ya, jadi kita ini adalah dilusi bertingkat seperti itu, tetap kita melakukan pengenceran tergantung dengan seri tabung yang kita inginkan. Untuk membrane filter ini yang pertama harus diencerkan jika terlihat keruh dan yang terakhir selanjutnya itu adalah maksimal di 20, 80 atau mungkin ada yang 100 gitu CFU per cawan. Nah, lebih dari itu kita overgrowth. Nah, ini tidak cocok di beberapa matriks yang mungkin bisa di 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 ataupun 10 pangkat 8 seperti itu. Untuk automatic enzyme substrat ini di kurang dari 1 hingga 10 pangkat 8 CFU per 100 mili. Jadi ini tanpa pengenceran dan kita bisa memilih mau CFU atau MPM seperti itu. Nah, di sini saya mungkin sedikit izin ya Pak Rifai untuk mungkin menjelaskan sedikit terkait metode ataupun bagaimana sih cara kerja dari automatic enzyme substrat ini gitu. Jadi ini kita IDEX Tekta Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita panggilnya alat deteksi ya enzim substrat Tekta dari brand IDEX seperti itu. Jadi ada B16 dan B4 dan juga ada cartridge-nya, cartridge pengujiannya sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Jadi dia ini alat two in one. Di dalam alat ini itu ada mini spektrometer untuk menangkap fluorescence dan juga ada inkubator. Jadi ini sudah built-in two in one, kita tidak perlu inkubator tambahan di luar, jadi ini semua sudah masuk ke dalam satu alat ini. Apa sih yang terjadi di dalam Tekta sehingga dia bisa mendeteksi bakteri seperti itu? Jadi di dalam Tekta ini akan ada inkubasi ya. Jadi ada tetap melakukan inkubasi, tapi maks hanya 18 itu. Yang pertama, kedua ini adalah pembacaan fluorescence. Jadi di dalam consumable cartridge ini sudah steril, kemudian itu sudah dia dengan substrat ini sudah berkaya dengan fluorescence. Nah, nanti supaya akan ketemu dengan bakteri target kita. Kemudian nanti hasilnya itu akan melepaskan fluorescence. Fluorescence ini akan masuk ke dalam teknologi. Nah, ini adalah teknologi terbaru ya Bapak Ibu. Jadi teknologinya ini adalah teknologi partition element. Jadi fluorescence ini bisa masuk atau berdifusi ke dalam partisi ini. Nanti di dalam partisi ini akan dihitung dengan optikal ya, yaitu spektro ini untuk menandakan bakterinya itu ada atau tidak seperti itu. Jadi ini bakterinya itu masih hidup. Kemudian juga kita bisa melihat secara real time. Nah, bagaimana sih kenapa kita bisa sebut real time ya? Karena memang ini tuh melakukan pengukuran peningkatan fluorescence
hingga melewati threshold. Nah, ngomong-ngomongin threshold, mungkin Bapak dan Ibu familiar ya terkait real time PCR. Nah, ini cara kerjanya mirip seperti real time PCR sebenarnya. Tapi memang kita melihatnya itu berdasarkan time to detection-nya. Jadi kita melihat seberapa banyak bakterinya ini di jam-jam tertentu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ya untuk total kumulatif fluoresensnya di 10 CFU per 10 100 mili itu kita bisa lihat di 14 jam. Jadi semakin sedikit bakteri yang ada di sampel kita akan semakin lama pengujiannya hingga 18 jam seperti itu. Nah, di 10 pangkat 4 ini dia ada di 10 jam pertama itu sudah terlihat bakterinya dan itu kita sudah bisa pastikan bahwa memang banyak bakteri di dalam sampel kita. Mungkin untuk di 10 pangkat 8 itu bisa 6 ya hingga 4 jam itu sudah terlihat untuk bakterinya seperti itu. Jadi memang semakin banyak bakteri pada sampel, ini semakin cepat hasil pengujian sampel selesai. Selanjutnya itu juga tidak dipengaruhi oleh warna. Kenapa? Karena kita tidak melihat warna dari sampelnya, tetapi kita melihat dari fluorescence yang masuk ke dalam partisi di alat detektor tersebut. Seperti itu. Tapi memang perlu di-note kembali ya, untuk sampel-sampel ekstrim, seperti yang memang dia memiliki dia sangat keruh gitu ya viskosnya terlalu tinggi kemudian sampel-sampel air laut gitu ya itu perlu dilakukan pengenceran juga karena memang itu sangat-sangat kita bisa bilang sampel-sampel yang cukup ekstrim seperti itu. Nah, ini merupakan overview sedikit ya terkait verifikasi tekta. Jadi memang kita untuk verifikasi ini sendiri kita menggunakan akurasi dan presisi. Kemudian juga ada tambahan untuk uji profisiensi. Untuk uji profisiensinya ini sendiri itu juga sudah diatur. Kita harus mengikuti beberapa jenis instansi ya untuk diuji profisiensi ini sendiri. Dan ini dilakukan setiap 4 bulan atau hingga 1 tahun sekali. Itu sesuai dengan kebutuhan laboratorium Bapak. Dan ini juga mengikuti uji profisiensinya sudah berlisensi dan terpercaya. Nah, ini mungkin paper ya yang dapat mendukung pengujian bakteri ini menggunakan metode enzim substrat. Jadi ini juga sudah diteliti gitu ya Bapak dan Ibu di belahan dunia. Dan Ya, yang terakhir ini adalah success story dari Rice Makassar Project. Jadi memang ini jurnal terbaru Bapak dan Ibu bisa diakses langsung gitu ya. Dia di internet. Nanti kalau misalnya memang Bapak dan Ibu membutuhkan mau baca gitu ya secara penuh gitu nanti kita bisa kirimkan juga gitu. Nah, ini yang terbaru di tahun 2025. Jadi memang ini ada 785 sampel di beberapa jenis lokasi itu di Makassar dan juga di Fiji seperti itu. Ini menguji perbandingan tekta dengan metode lain, metode enzim substrat lain. Kemudian juga ini merupakan kolaborasi jadi funding antara Monash University, Universitas Hasanuddin dan Fiji University seperti itu. Jadi memang yang paling terbaru gitu ya dan ini sangat cocok. Kenapa? Karena memang adanya di Indonesia seperti itu. Nah, ini juga beberapa success story dari eh, metode enzim substrat automatic enzim substrat Etekta. Jadi ini sertifikat-sertifikat kemudian approval yang memang mereka sudah menggunakan Tekta dan ini menjadi pertanyaan menjadi approval ya. Jadi bahwa mereka itu melakukan ini memang sampling harian seperti itu. Selanjutnya ini adalah success story juga. Ini dari IDEX Sekta, jadi ada dari Singapura, kemudian ada di Cina, kemudian kemarin dilakukan di Tokyo, dan yang terakhir ini ada di Mobile Lab Pamjaya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja diskusi ya. Jadi pemaparan materi pertama saya hari ini, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Diva atas pemaparan yang sangat luas dan komprehensif pada pagi hari ini. Mulai dari tadi kita juga sama-sama mendengarkan Bapak dan Ibu, mulai dari pendeteksi biologi air dengan metode konvensional hingga metode enzim substrat yang sangat aplikatif dan otomatis begitu. Waktu pendeteksiannya pun juga cukup singkat untuk kita gunakan di lapangan sehingga mempercepat penanganan yang ada di lapangan. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mungkin akan langsung masuk ke sesi kedua materi yang akan dibawakan oleh Bapak Rifai Abustam. Kepada Pak Rifai, waktu dan layar saya silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya saya kepada kepada Mbak Nisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Saya Rifai Abustam. Saya dari
PT Ecosensayati. Saya di PT Ecosensayati di bagian produk spesialis. Nah, mungkin untuk yang ngopi hari ini atau ngobrol perkara teknologi hari ini, kita akan membahas terkait deteksi cepat bakteri indikator kualitas air. Nah, mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Aurora ya, yang terkait dengan tadi menambahkan untuk yang terkait produk IDEX TK. Nah, sebenarnya secara regulasi baku mutu untuk proses pengujian mikrobiologi di air itu kita ada beberapa baku mutu yang biasa kita ambil untuk terkait baku mutunya. Yang pertama itu biasanya menggunakan baku mutu untuk air di lingkungan itu menggunakan PP nomor 22 tahun 2021 di mana bakteri yang wajib untuk dilakukan pengujian yaitu bakteri fecal coliform dan total coliform yang dimana lagi untuk secara satuan pengujiannya itu menggunakan satuan mpn per 100 mili. Dan yang kedua, secara regulasi baku mutu yang banyak jadi rujukan juga di Indonesia itu menggunakan Permenkes nomor 2 tahun 2023, yang dimana di Permenkes ini mengatur untuk terkait, mengatur terkait kualitas air minum atau air bersih. Yang dimana kalau di Permenkes nomor 2 tahun 2023 untuk bakteri mikronya yang wajib diukur yaitu bakteri E. coli dan total coliform. Dan di mana untuk bakteri E. coli dan coliformnya ini menggunakan satuan CFU per 100 mili. Terus yang terbaru lagi yaitu ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang baru rilis di tahun kemarin, kalau nggak salah di bulan September tahun kemarin, karena sempat banyak juga yang menanyakan terkait beberapa banyak parameter yang muncul, terutama di mikrobiologi setelah rilisnya Permen LHK ini, yaitu di Permen LHK nomor 11 tahun 2025, yang dimana yang biasanya di lingkungan yang wajib atau yang biasa diukur itu hanya bakteri total coliform dan fecal coliform, tetapi di peraturan yang terbaru ini ada beberapa bakteri tambahan lagi yang harus diukur atau diuji. Nah, mungkin saya akan banyak terkait diskusi terkait untuk alatnya otomatik mikrobiologi dari brand IDEX Tekta. Yang dimana untuk alat mikrobiologi dari IDEX Tekta ini kita ada dua tipe. Yang pertama kita ada tipe Tekta B4, yang dimana nanti untuk tipe Tekta B4 ini untuk proses pengujiannya kita hanya bisa lakukan otomatis pengujiannya hanya sampai 4 sampel saja. Sedangkan untuk Tekta B16 ini kita bisa melakukan pengujian secara langsung dengan 16 sampel secara langsung. Dan juga untuk alat Detekta B16 ini sudah dilengkapi 4 inkubator berbeda. Jadi kita memungkinkan nih untuk di tipe yang B16 ini kita bisa untuk melakukan menganalisa sampel dengan parameter yang berbeda. Nah, sebenarnya secara perbandingan metode konvensional dan metode otomatik yang dari brand IDEX Tekta ya, ketika kita bandingkan dengan proses pengujian yang cukup lama, itu sebenarnya ini sudah tidak efisien. Karena itu proses pengujiannya sangat lama, mulai dari sampling, transportasi, kemudian di preparasi sampel, terus persiapan alat, sampai dengan pembacaan hasil, itu secara waktu itu cukup lama dan tidak efisien lah secara waktu. Yang kedua juga, untuk proses pengujian dengan metode konvensional, kita itu harus membutuhkan laboratorium khusus, laboratorium mikrobiologi khusus. Nah, yang ketiga, dan ketika kita melakukan dengan menggunakan metode konvensional, itu kita membutuhkan analis yang terampil di bidang mikrobiologi. Nah, ketika kita melakukan proses pengujian dengan menggunakan alat IDEX Tekta, dari tiga ini kita bisa eliminasi. Jadi secara waktu kita bisa lebih cepat karena di alat IDEX Tekta kita hanya proses pengujiannya itu hanya membutuhkan waktu 2 sampai 18 jam saja. Dan yang kedua, kita tidak lagi membutuhkan laboratorium mikrobiologi khusus karena di proses dengan pengujian dengan menggunakan alat IDEX Tekta, kita hanya perlu masukkan sampel ke dalam cartridge, terus kita langsung masukkan ke dalam alat. Proses inkubasi sampai keluar hasil itu semua terjadi di dalam satu alat ini saja. Dan terus nanti untuk pembacaan hasilnya itu kita bisa langsung report menggunakan email. Terus yang ketiga, kita tidak lagi membutuhkan analis yang terampil di bidang mikrobiologi. Kalau misalnya dengan menggunakan metode konvensional, itu kita harus melakukan proses preparasi sampel yang biasanya ini sangat cukup rumit dan sulit. Nah, kalau dengan menggunakan alat IDEX Tekta, ini kita bisa lebih mengurangi untuk proses preparasi sampelnya. Nah, ketika kita melakukan proses pengujian dengan menggunakan alat IDEX Tekta, yang kita butuhkan itu hanya 2 item alat ini saja. Yang pertama ada alat IDEX Tekta-nya, yang dimana di dalamnya sudah ada inkubator dan ada mini spektronya untuk membaca secara langsung hasil analisanya. Yang kedua, kita hanya membutuhkan cartridge test consumable-nya saja.
Yang dimana untuk test matrix consumable-nya di dalamnya sudah ada medianya. Media yang digunakan yaitu media enzim substrat. Nah, ini adalah proses cara kerja atau cara pembacaan dengan menggunakan metode alat Eidextecta. Yang pertama, cartridge kita buka, terus sampel kita masukkan sebanyak 100 mili, setelah itu kita tutup, setelah itu kita setting di alatnya, setelah itu kita masukkan langsung ke dalam alat Eidextecta-nya. Nah, jadi proses inkubasi sampai keluar hasil itu sudah langsung di dalam alatnya. Nanti kita sisa nunggu hasilnya saja keluar. Apa sih yang menjadi kelebihan ketika kita melakukan proses pengujian dengan alat Eidextecta? Yang pertama, kita tidak untuk proses pembacaannya atau analisa sampel tidak akan terpengaruh sama dari warna sampel. Jadi ketika Bapak Ibu lakukan proses pengujian mikro dengan biasanya sampel-sampel air limbah yang sifatnya pekat, berwarna, kotor, nah itu tidak akan terpengaruh dengan menggunakan alat Eidextecta karena dia prinsip pembacaannya menggunakan fluorescence. Jadi pedaran cahaya yang dipedarkan sama si bakteri E. coli atau coliformnya itu yang akan ditangkap sebagai satuan koloni di dalam alatnya. Terus untuk rentang pengujiannya di alat Eidextecta ini sudah cukup lebar, yaitu mulai dari lebih kecil dari 1 CFU atau 0 sampai dengan 10 pangkat 8 CFU per 100 mili. Atau alat ini juga kita bisa setting mau menggunakan satuan mpn per 100 mili. Terus untuk rentang waktu pengujiannya ini sangat cepat Bapak Ibu, yang membutuhkan 18 ya. Terus alat ini juga bisa dapat diisi dan dioperasikan dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Terus alat ini juga sudah dilengkapi dengan single cell sensitivity. Jadi kalau misalnya tadi tipe B16 itu ada 16 chamber, yang dimana kita bisa lakukan analisa 16 sampel secara langsung. Nah itu dari masing-masing chambernya itu sudah dilengkapi dengan lampu detektornya masing-masing. Jadi ketika ada salah satunya trouble atau rusak, itu tidak akan terpengaruh dengan chamber yang lainnya. Terus untuk alat ini juga sudah otomatis dan tanpa proses preparasi sampel. Terus ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, kenapa range-nya itu pembacaannya 2-18 jam? Jadi di alat ini sudah otomatis Bapak Ibu semuanya. Jadi semakin banyak kandungan E. coli atau coliform di dalam sampel, akan semakin cepat proses deteksinya. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit akan semakin lama. Lamanya itu hanya sampai 18 jam saja dan cepatnya itu di 2 jam saja. Nah, terus ini adalah tampilan di menu di alat Eidextecta-nya. Jadi pada saat kita mau lakukan proses pengujian, yang pertama yang kita akan lakukan yaitu yang pertama kita masukkan untuk sampel ID, terus kita mau pilih untuk mode proses membacanya. Di sini ada terbagi ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Terus yang ketiga kita akan memilih parameter yang akan kita uji untuk parameter E. coli dan total coliform atau parameter E. coli saja atau parameter fecal coliform atau parameter enterococcus. Terus kita bisa juga pilih untuk tipe waternya. Setelah itu kita tambahkan, nanti secara otomatis di alat ini akan merekomendasikan untuk masuk di chamber nomor berapa. Nah, terus di sini pada saat proses running berjalan, di sini ada notifikasi tampilan di menu alatnya. Jadi di sini ada 8 sampel yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya indikatornya berwarna bulat, berwarna hijau seperti ini menandakan bahwasanya tes sementara tes sudah selesai dan di sini tidak tidak teridentifikasi dia sampelnya positif. Jadi ini negatif kalau untuk yang bulat berwarna hijau. Nah, terus kalau untuk bulat yang berwarna merah, ini yang menandakan bahwasanya tes sudah selesai dan di sini coliform terdeteksi. Bakteri ada cemaran di dalamnya. Terus yang ketiga di sini untuk yang lingkaran berwarna kuning, ini menandakan bahwasanya tes sementara berjalan dan belum ada identifikasi apakah sampel ini positif atau negatif. Nah, terus di sini ada tampilan suhu. Jadi kalau untuk di tipe B16 ini sudah dilengkapi dengan 4 inkubator yang berbeda. Jadi hal ini memungkinkan kita bisa melakukan proses pengujian dengan parameter yang berbeda. Terus di sini juga ada main accounts. Jadi ketika 8 sampel ini sementara berjalan dan kemudian kita menambahkan sampel baru, itu memungkinkan untuk kita lakukan penambahan dengan catatan pada saat proses penambahan atau pada saat proses pembukaan chambernya kita tidak membukanya lebih dari 3 menit. Kenapa tidak boleh lebih dari 3 menit? Karena di dalam ini inkubatornya sudah berjalan dan itu bisa mempengaruhi suhu inkubatornya. Terus untuk hasil analisanya sendiri ini langsung tersimpan di dalam alatnya. Nanti sudah ada formatnya dalam bentuk HTML dan untuk hasilnya sendiri tidak bisa diedit lagi. Terus untuk data hasil analisanya kita bisa pindahkan dengan menggunakan kabel USB
Atau alat ini juga bisa kita hubungkan dengan ke internet dengan menggunakan kabel LAN. Jadi secara otomatis ketika hasil sudah keluar, nanti alat ini langsung merecord dan mengirimkan hasilnya ke alamat email yang sudah kita setting di alatnya. Nah, terus adalah untuk parameter atau case consumable di alat Tekta. Yang pertama itu ada Tekta Alert TC atau yang kita bisa sebut CCA, Ketrix CCA. Itu untuk digunakan untuk proses pengujian parameter E. coli dan total coliform. Yang kedua kita ada untuk Ketrix untuk parameter ECA. Ini untuk parameter E. coli. Terus ada Ketrix untuk parameter FCA, ini untuk parameter fecal coliform, dan ada Ketrix yang untuk parameter enterococcus. Dan untuk yang Ketrix berwarna hitam ini merupakan Ketrix validasi. Jadi ketika kita mau melakukan proses kalibrasi untuk mini spektrofotometernya, kita menggunakan Ketrix validasi yang berwarna hitam ini. Ini sebenarnya sama seperti kalau misalnya kita melakukan proses kalibrasi spektrofotometer UV-Vis yang biasa mungkin Bapak Ibu punya di laboratoriumnya. Nah, ini adalah hasil analisa ketika kita menggunakan alat IDEX Tekta. Jadi ini berupa record hasilnya. Jadi mulai dari penamaan sampel ID, koleksi time-nya, terus start time-nya, water type-nya, durasinya, sampai dengan sampel size-nya. Ini semua record, target temperaturnya, aktual temperatur di 3 jam pertama, terus di 9 jam selanjutnya, terus di 17 jam 30 menit, ini semua record. Dan ini untuk hasilnya, test result-nya ditemukan, present untuk ekolnya dengan deteksi time-nya sekitar hanya 2 jam, hanya 8 detik, dengan titiknya sekitar 173 juta ya, MPN per 100 mili, dan total coliformnya juga ditemukan dengan deteksi time-nya sekitar 2 jam 18 detik, dengan kuantitinya sekitar 1 juta atau 1 miliar ini ya, MPN per 100 mili. Begitupun juga untuk report hasil yang saya tampilkan yang dua ini, yaitu kurang lebih untuk di bagian atasnya ini sama. Dan ini untuk tes hasilnya, tes resultnya lebih kecil dari 1 CFU per 100 mili atau sama dengan 0. Ini dengan time-nya sekitar 18 jam, dan untuk parameter total coliformnya ternyata ditemukan dengan deteksi time-nya sekitar 17 jam, 59 menit, 54 detik, dengan kuantitinya hanya 1 CFU per 100 mili. Ini semua record. Jadi di alat Tekta ini kita bisa menyeting untuk di alatnya. Jadi kita mau bisa menggunakan satuan MPN per 100 mili atau dengan menggunakan satuan CFU per 100 mili. Nah, ini adalah salah satu success story kita yang di Indonesia yang terbaru. Jadi alat kita yang digunakan di Mobile Lab Laboratorium Pamjaya. Jadi di Pamjaya sendiri, Mobile Lab ini akan digunakan di untuk pengujian station di lapangan. Jadi ketika proses ada kebocoran pipa PDAM, itu mereka di Pamjaya sendiri melakukan untuk proses langsung pengujian di lapangan. Jadi proses sampling langsung diuji ke lapangan. Jadi perpindahan dari satu titik ke titik lain untuk proses samplingnya itu dilakukan di Mobile Lab ini. Jadi ini adalah salah satu juga bentuk inovasi dalam pengujian mikrobiologi dengan membuat workflow pengujian mulai dari inkubasi dan pembacaan hanya dalam satu unit alat. Hal ini memudahkan untuk proses pengujiannya dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sehingga alat Tekta dapat dipergunakan di dalam mobil laboratorium. Nah, jadi kalau untuk saat ini mungkin di Pamjaya ya, salah satu yang mau bisa melakukan proses pengujian laboratorium, bisa melakukan proses pengujian mikrobiologi air langsung di site di lapangan dengan menggunakan alat IDEX Tekta dari kami. Jadi mereka menggunakan backup baterai dengan kapasitas yang besar. Jadi untuk nge-backup dari proses inkubasi sampai keluar hasil di alat IDEX Tekta ini. Nah, ini mungkin videonya, suaranya terdengar nggak ya? Oh, itu. Oh, sama.
Oh enggak, ini pas di share screen-nya nih. Tuh, ya jadi ini adalah salah satu yang mobile lab yang ada di Pamjaya. Jadi mereka untuk alatnya ini di dalam ada alat spektrofotometer UVT, spektrofotometer portable, dan alat untuk seperti pH meter, conductivity, sama alat ID Secta. Dan di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan chiller ya untuk proses penyimpanan sampel. Dan dilengkapi dengan beberapa alat tambahan. Nah ini samping ya, mungkin selain alat IDEX Tekta yang kami ajarin dan kami support juga, kita juga punya untuk alat-alat support untuk di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama kita ada alat laminar airflow, terus kita punya juga biosafety cabinet, terus kita punya refrigerator dan punya alat inkubator juga. Nah, selain juga untuk alat-alat mikrobiologi lab equipment lainnya kita juga punya seperti alat water bath, vacuum pump set, terus colony counter, terus automatic colony counter, kita punya juga di PT Kausen Sayati. Nah, selain itu kita juga untuk alat autoclave, hot pad, pipette, shock mixer ya dengan menggunakan high frequency vibration untuk proses homogenizer kami juga punya. Terus infrared sterilizer biasanya untuk sterilisasi loop. Terus kita punya juga untuk mikroskop dan lab consumable mikrobiologi. Ini kita salah satunya kita juga punya yang sterile water sample bag yang di dalamnya sudah ada sodium thiosulfatnya yang biasanya mungkin Bapak Ibu beberapa yang sudah menggunakan sampling bag ini menggunakan yang botol, tipe botol. Nah, kalau yang kami kita punya yang tipe plastik. Jadi sebenarnya salah satu kelebihannya mungkin pada saat proses delivery-nya ya, ini yang lebih mempermudahkan dan tidak terlalu banyak memakan banyak tempat dari proses samplingnya. Terus selain itu untuk lab consumable juga kita punya inoculation loops, disposable pipette, membran filter, terus kita juga punya disposable stereo filtration cup, kita juga punya distribusi, kita juga yang biasa untuk digunakan di proses. Nah, selain itu, kami juga di PT Kosen Hayati, kita juga untuk saat ini sudah mengagendakan juga untuk media-media mikro. Yang pertama itu dari brand 1K Mikrobial, dan kita mulai tersedia dengan berbagai macam kemasan, mulai dari yang kapasitas paling sedikit, sekitar 25 gram, 50 gram, 250 gram, 500 gram, kemasan yang 1 liter, dan kita juga punya juga untuk yang kemasan yang besar ya, itu yang ada di kemasan 10 kilogram dan kemasan 25 gram untuk media mikro yang kami agendakan. Nah, selain itu juga ini adalah untuk parameter media mikronya. Jadi media mikro yang kami gini untuk di One ini ada cukup banyak ya, mulai dari yang tipenya dehydrate culture media, terus kita punya juga granule culture media, kita juga punya serogenic media, terus kita juga punya raw materialnya juga. Dan selain itu kita juga punya rapid micro. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan yang seperti Petri film atau compact dry ini kurang lebih sama juga ya. Jadi ini untuk proses pengujian rapid cepat. Jadi kita kelebihannya dengan menggunakan metode ini yaitu kita tidak lagi perlu menggunakan atau membuat media agar. Jadi untuk prosesnya itu kita hanya pipetting sebanyak 1 mili, terus nanti kita tuang di dalam plate-nya ini, terus setelah itu nanti kita inkubasi dan nanti akan kita bisa melihat untuk hasil pembacaannya dalam bentuk satuan koloni per 1 mili atau per 1 gram, per gram. Nah, selain itu kita juga punya media triple wrapped atau media agar tapi yang sudah jadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk proses pembuatan medianya masih dibuat secara manual, ditimbang terus dipanaskan di hot plate, terus disterilisasi di autoclave baru digunakan. Nah, kalau kita sudah dalam bentuk jadi. Nah, ini untuk saat ini untuk parameter atau jenis media yang kita bisa support. Ini ada beberapa media yang bisa kita gunakan juga untuk media pertumbuhan pada saat kita proses sampling di udara.
Nah, ini adalah untuk kemasan dari media triple wrapped plate yang kami agendain. Jadi di sini dilengkapi dengan 4 bag yang berbeda. Maaf, 4 plastik ya, dibungkus dengan 3 plastik. Jadi ini untuk memastikan bahwasanya media pada saat proses distribusi sampai siap digunakan di user atau di customer itu eh, masih tetap steril gitu. Nah, selain itu di Eco Society juga kita saat ini sudah bisa support juga untuk kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan di alat mikrobial air sampler, itu kita sudah support untuk unit alatnya dan juga kita support juga untuk media untuk kita gunakan pada saat proses sampling. Nah, mungkin kayak biasanya kalau misalnya Bapak Ibu masih buat media secara manual di labnya. Nah, kalau kita support juga nih secara langsung untuk media jadinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk proses sampling ke lapangan, biasanya yang microbial ice sampler ini biasanya aplikasinya itu untuk pengukuran di rumah sakit atau di industrial hygiene atau untuk di lingkungan kerja itu kita bisa langsung menggunakan media jadi yang kami support. Jadi nanti untuk penggunaannya kita sisa ambil saja medianya, nanti kita masukkan ke dalam alat microbial ice samplernya. Nanti secara langsung dia akan melakukan proses sampling dengan menggunakan alat microbial ice sample. Nah, selain microbial ice sample, kita juga punya yang tipe concentration sampler. Nah, mungkin nanti akan kita bahas ya untuk yang microbial air sampler, media agar jadi, sama aerosol concentration sampler di next MOPI selanjutnya ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja untuk yang terkait presentasi ngopi, ngobrol perkara teknologi kita di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Anissa. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya Pak Rifai atas pemaparan yang sangat informatif begitu ya dan sangat membuka wawasan kita terkait dengan inovasi alat IDEX Tekta yang sangat membantu kita dalam pendeteksian mikrobiologi air. Sehingga kita bisa beralih begitu ya Bapak dan Ibu dari metode yang konvensional yang sebelumnya butuh untuk preparasi sampel dan lain-lain sehingga saat ini kita bisa beralih ke metode yang lebih inovatif, yang lebih otomatis seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Dan saya juga sudah cek, saya banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya harap Ibu bisa open mic dan open cam ya nantinya, sehingga diskusi kita bisa berjalan di interaktif dengan narasumbernya gitu. Baik, mungkin boleh panitia untuk ditampilkan pertanyaannya. Ini saya lihat sangat antusias ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Kami mencoba menjawab pertanyaan sebanyak mungkin ya, seperti itu. Oke, mohon ditunggu Bapak dan Ibu. Ini mungkin lebih banyak ke ini ya, ke alat tektanya seperti itu. Oke, ada untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Ibu Dewi Ria Agusti. Ibu untuk open mic atau open cam? Halo Ibu Ria, Ibu Dewi Ria. Ya, selamat pagi, Ibu. Halo Ibu Dewi Ria, mungkin bisa open mic atau open cam? Tidak pulsa. Ibu dipersilakan untuk bertanya langsung, mungkin juga boleh ya Bu ya. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pertanyaannya saya ajukan ke siapa, Bu? Ke Ibu Aurora atau Pak Rifai? Nanti kita diskusi aja Bu, nggak apa-apa. Nanti Iya, kami ya, akan baik. langsung menjawab ya. Ya, untuk pertanyaannya itu untuk kalibrasi alatnya ini, Pak, Bu. Kemudian untuk pengujian TK ini menggunakan metode standar apa? Demikian, terima kasih. Oke, mungkin boleh dijawab Pak I, begitu ya? Oke, terima kasih. Ya, Ibu Dewi Ria. Ya, terkait dengan proses kalibrasinya, jadi untuk di alat TK ini karena dia menggunakan ada 2 prinsip yang digunakan ya Bu. Yang pertama itu ada eh, ada
inkubatornya, yang dimana inkubator itu yang kita biasa lakukan untuk proses kalibrasinya itu di kalibrasi suhu atau temperatur. Nah, untuk proses kalibrasi suhunya itu bisa dilakukan, Bu. Jadi nanti kita mengecek suhunya atau kita bisa menggunakan lembaga kalibrasi eksternal yang sudah standarkan untuk proses kalibrasi suhunya. Nah, bisa untuk kalau dari kami biasanya menggunakan alat secara internal kami atau dari manufaktur itu menggunakan alat temperatur data logger. Jadi ada yang temperatur data logger ya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan temperatur data logger untuk kalibrasi autoclave, karena autoclave itu harus tertutup rapat, nggak boleh ada udara yang keluar. Ini kurang lebih pun sama kalau misalnya kita biasanya menggunakan itu temperatur data logger atau kita juga sebenarnya bisa menggunakan juga secara internet itu bisa menggunakan juga dengan menggunakan alat thermocouple untuk proses kalibrasi suhunya. Terus yang kedua, karena alat di IDEX Tekta ini juga menggunakan spektrofotometer, jadi kita harus melakukan proses kalibrasi alat spektrofotometernya. Untuk spektrofotometernya sendiri, kita kalibrasinya menggunakan kuvet yang kita biasanya namanya kuvet kalibrasi. Nah, setiap proses pembelian alat IDEX Tekta, kita sudah menentukan dengan kuvet kalibrasi uh, cartridge kalibrasinya ini. Jadi kita sudah ada. Tadi kalau misalnya Ibu sempat tadi ngelihat di slide presentasi saya yang ada yang cartridge yang berwarna hitam itu yang biasa kita gunakan untuk kalibrasi kuvetnya. Nah, untuk metode standarnya mungkin akan dibantu dijawab sama Ibu Aurora. Ya, Ibu Ibu Dewi ya. Oke. Nah, jadi untuk metode standarnya kita menggunakan 9223 Ibu untuk basis metodenya. Seperti itu. Tapi memang beberapa case dari laboratorium bimbingan kita yang memang sudah masuk ke dalam ruang lingkup itu mereka untuk instruksi kerjanya itu menggunakan IKM atau instruksi kerja manual atau IKM seperti itu. Jadi memang kalau untuk basis metodenya kita menggunakan 9223 APHA 9223 itu di enzim substrat. Untuk nanti cara kerjanya itu menggunakan IKM. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam ruang lingkup. Seperti itu, Ibu. Maaf Bu, tadi 9223 Yang B, Bu. B. Iya, yang enzim substrat. Oh, ya. Karena kan biasanya kalau untuk di ruang masuk ruang lingkup ada beberapa dokumen ya Bu. Jadi kayak yang pertamanya itu nanti ada basis metodenya seperti apa dijelaskan, kemudian nanti baru masuk ke dalam instruksi kerjanya seperti apa, kemudian nanti baru hasil-hasil seperti akurasi, presisi, dan UP kalau misalnya memang ada datanya seperti itu. Nah, untuk di bagian pertama yang basis metodenya itu kita menggunakan 9223B seperti itu untuk di metode enzim substrat. Kalau 9223B itu bukan IDEX Colilert ya Bu ya? Iya, tapi kita menggunakan basis metodenya, Bu. Jadi untuk di penjelasan metode dari alatnya ini, itu menggunakan basisnya metode enzim substrat. Seperti itu. Tapi memang, kalaupun memang nanti akan ada perubahan ataupun update, itu yang IDEX ini sendiri, mereka itu memang bekerja sama dengan Bu. Jadi memang ada beberapa aplikan di sana atau teknisinya di sana itu menjadi supervisor juga gitu. Jadi memang mereka itu akan update terus gitu. Metode mana yang memang cocok ataupun mereka menerbitkan metode lain di dalam ISO ataupun di APHA, nanti akan diinfokan ke kita, nanti kita akan langsung infokan ke customer juga. Seperti itu untuk mendukung dari berjalannya masuk ke ruang lingkup dari ikannya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Aurora. Saya mau tanya lagi ke Pak Rifai tadi Pak, maaf, yang terkait kalibrasi, itu apakah yang pengkalibrasinya itu dari pihak Tekta atau bagaimana ya Bu? Apakah sudah terakreditasikan atau belum? Ya, jadi baik Bu, terkait dengan kalibrasi yang untuk temperaturnya sebenarnya sih kita sudah beberapa mengarahkan langsung menggunakan kalibrasi atau lembaga kalibrasi yang sudah standar kan Bu. Jadi ada beberapa sih yang di Jakarta yang kita sudah kontakin dan menyanggupi sih untuk melakukan proses kalibrasi di alat TK-nya langsung. Karena secara prinsip kalau kemarin saya sempat diskusi dengan laboratorium kalibrasi, jadi secara prinsip untuk proses kalibrasi alat TK ini kurang lebih hampir sama dengan alat block heater Bu, atau sama block heater atau thermocycler lah kurang lebih PCR konvensional. Jadi untuk temperaturnya, untuk kalibrasinya bisa langsung ke laboratorium kalibrasi yang sudah standarkan. Terus selain untuk spektrofotometernya sendiri, itu untuk saat ini kita cartridge kalibrasinya. Biasanya pada saat kita support pembelian, nanti kita sudah include-kan cartridge kalibrasinya, cartridge validasinya, nanti sudah kita include juga sertifikasinya juga, Bu. Jadi sebenarnya untuk cartridge si validasi untuk spektrumnya itu, sebenarnya kita mau mengkonfirmasi sih untuk secara panjang gelombang di alatnya ini apakah masih masuk atau enggaknya gitu. Jadi seperti itu Bu.
Berarti sudah ada rekanannya ya Pak ya, yang untuk kalibrasi alat TK Ya, ini yang memang sudah terakreditasikan ya Pak. sudah Ibu. Sudah. Oke, baik, terima kasih Pak Rifai. Baik, sama-sama Ibu. Oh iya, ini nih juga ada pertanyaan nih Bu yang terkait untuk di menggunakan alat IDEX Tekta ini satuannya menggunakan apa ya? Iya, betul Pak. Jadi untuk di alat TK ini sebenarnya kita bisa setting Bu pada saat proses awal, pada saat kita proses instalasi biasanya kita akan mengkonfirmasi atau menanyakan kembali ke user. Jadi kita di alat IDEX TK sebenarnya kita bisa setting untuk satuannya itu mau menggunakan satuan CFU atau menggunakan satuan MPN. Tetapi penyetingan itu untuk saat ini baru bisa dilakukan sama tim dari tim teknisinya Ekosense Hayati Bu atau dari tim manufaktur IDEX. Jadi kita belum menyerahkan untuk penyetingan atau perubahan satuan ini ke user Bu. Tetapi ketika ada upgrade atau ada upgrade, misalnya di salah satu lab sudah membeli alat IDEX Tekta. Jadi mungkin di tahun 2026 secara satuan mereka menggunakan satuan SEFU. Coba di tahun 2027 satuan dari Permenkes atau Permen LH atau dari PP itu berubah menggunakan satuan MPN per 100 mili. Nah, itu kita bisa lakukan perubahan satuan itu. Nah, tapi untuk perubahan satuan itu nanti dilakukan sama tim kami, Bu. Tim Ecosys atau tim dari IDEX-nya langsung. Seperti itu sih, Bu. Jadi kita belum bisa untuk perubahan satuan ini dilakukan sama user. Ya, berarti pada saat pembelian dan pemakaian awal itu ya yang tersetting apakah itu CFU atau MPN gitu ya Pak ya? Salah satu aja gitu ya? Ya, betul, Bu. Ya, Baik, oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rifai. baik sama-sama Ibu Dewi. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dewi Pri Agustin dan juga terima kasih atas pemaparannya juga Ibu Diva dan Pak Rifai. Selanjutnya kita bisa beralih ya Bapak dan Ibu ke pertanyaan kedua dari Ibu Lita dari Labkes terkait dengan quality control, validasi dan verifikasi. Mungkin boleh dibantu untuk open mic dan open cam Ibu Lita jika tidak ada terkendala begitu. Ya, Ibu, Bapak, mohon izin Wah, bertanya. Kopi Ya. langsung ke tutup Wang. Halo Ibu, Ya, Ibu boleh langsung untuk ditanyakan Bu pertanyaannya ke narasumber, silahkan Bu. ya terima kasih Ibu Yunita atas kesempatannya. Mohon izin Pak Rifai dan Ibu Aurora. Yang ingin kami tanyakan adalah karena kita juga sudah menggunakan alat ini per 1 Juni kemarin. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana untuk quality control, validasi dan verifikasi setelah menggunakan metode alat TK ini. Terima kasih Ibu. Eh, Oke, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu Lita atas pertanyaannya. Jadi untuk quality control, validasi tadi quality control itu sudah diatur ya, menggunakan strain yang mana, kemudian untuk negatif kontrolnya apa, pakai bakteri apa, positif kontrolnya apa, seperti itu per total coliform dan juga E. coli itu sudah ada semuanya di dokumen. Nanti mungkin kalau misalnya memang kita berkesempatan ya untuk bertemu ataupun nanti bisa teruskan juga dari Mas Rifai ya, seperti itu. Mungkin nanti kita juga bisa kunjung ya Ibu ke Labkes Cianjur. Kalau untuk quality control tadi sudah nanti akan ada metodenya juga gitu. Kita akan menjelaskan juga. Jadi nanti menggunakan biasanya menggunakan CRM QC-nya. Jadi nanti ada beberapa jenis CRM yang harus dipenuhi ya untuk pembeliannya juga gitu untuk melakukan pengujian quality control. Kemudian untuk quality control ini juga bisa sebenarnya menggunakan UP. Jadi memang pengujian uji proficiency ini juga menjadi QC juga gitu. Jadi penambahan nilai plus lah gitu. Jadi alat ini memang sudah sesuai seperti itu untuk melakukan pengujian UP seperti itu. Untuk validasi dan verifikasi, sebenarnya kita hanya membutuhkan verifikasi saja, Ibu. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga ya ke pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk verifikasi metodenya ini nanti akan ada beberapa dokumen yang harus dilakukan. Kemudian yang tadi juga sudah saya tampilkan juga di slide, ada akurasi dan juga presisi, akurasi menggunakan CRM, kemudian nanti presisi juga akan ada inokulasi ya dari bakteri E. coli ataupun coliform. Nanti akan dimasukkan ke dalam satu sampel, kemudian nanti akan dibagi dan nanti akan dilakukan pengujian dengan 2 analis berbeda. Itu nanti untuk banyak sampelnya itu melihat dari kapasitas tektanya seperti itu. Seperti di B16 mungkin nanti akan 16 sampel dibagi 2. Kemudian di tekta B4 nanti akan ada 4 sampel seperti itu. Nah, itu nanti mungkin akan di
dokumennya saja sih Bu, kalau untuk seperti basis metode, kemudian menggunakan IKM juga, instruksi kerja manualnya, kemudian nanti akan dilihat juga perhitungan RSD dan juga persen R-nya itu dari akurasi dan juga dari presisinya seperti itu. Nanti jika memang bagus itu nanti bisa langsung diajukan ke asesor seperti itu sih Bu, kalau dari laboratorium yang memang sudah masuk ke dalam ruang lingkup sebelumnya seperti itu. Apakah menjawab Ibu Lita? Untuk ketersediaannya itu ada dari sana juga, Bu, yang Untuk untuk kesediaan menentukan. yang CRM Ibu atau Ya, Yang penyediaannya itu oh di mana dulu? iya, nanti kalau misalnya untuk penyediaan CRM nanti mungkin Ibu boleh berdiskusi ya langsung kepada Mas Rifai seperti itu. Nanti bisa apakah diinputkan atau gimana nanti atau kita bantu untuk pembelian juga. Dan untuk UP pun itu biasanya itu dari instansinya langsung seperti itu. Kalau untuk uji profisiensinya, tapi nanti kita bisa bantu untuk cara pembelian dan pengadaannya seperti itu. Nanti mungkin boleh langsung didiskusikan kepada Mas Rifai. Apakah menjawab Ibu Rita? Izin Ibu Lita, apakah sudah cukup menjawab, Bu? sudah Ibu, terima kasih. Oh iya, Ibu Lita, kemarin saya sudah diskusi juga sama Bu Aura ya. Aura terkait untuk kunjungan kami itu di minggu depan sih. Betul kali Ibu. Ya betul Ya, Bapak, ditunggu ya Pak. Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Diva dan atas pertanyaan juga Ibu Lita. Selanjutnya kita bisa beralih ke pertanyaan ketiga dari Pak Romi Ivanda. Mungkin Pak Romi bisa open cam, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita atas kesempatan pertanyaannya. Kalau seandainya dari yang Ibu tadi jelaskan bahwasannya untuk hasil daripada pengujian itu dikeluarkan melalui email, ada juga seperti printout gitu. Nah, itu kalau seandainya udah keluar daripada hasil pengukuran itu, apakah di sana tertera untuk uji ketidakpastiannya atau beberapa deviasi yang digunakan? Biasanya kan kalau alat itu nggak 100% bisa akurat sampai berapa, mungkin akan ada deviasi sekitar 0,0 berapa persen untuk hasil pengukurannya. Itu apakah ada nantinya untuk uji ketidakpastian pengukurannya, Pak? Kalau ada biasanya menggunakan kurva seperti apa, Pak? Apakah Enslow atau juga bisa menggunakan kurva intercept, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Romi. Mungkin boleh Ibu Diva atau Pak Rifai yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Romi? Saya silahkan. Ya, Pak Romi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat-sangat kritis ya pertanyaannya seperti itu. Kan hanya untuk ketidian, kalau sepemahaman kami ya Pak, kita harus menguji repeatability seperti itu. Mungkin kalau misalnya nanti ada repeatability, biasanya kan nanti biasanya asesor untuk masuk ke KAN itu biasanya beberapa setahun sekali seperti itu pengujian. Itu nanti akan terlihat repeatability-nya menggunakan sen RSD seperti itu. Mungkin nanti ini saya diskusi kembali ya kepada teman-teman juga karena memang dari case kami itu harus dengan pihak dari tektanya seperti itu untuk melihat algoritma dari si alat tektanya dari pengujiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dari hasil sampel Bapak nanti menggunakan tekta itu ingin melihat ketidakpastiannya kemudian kurvanya menggunakan apa seperti itu nanti kita bisa langsung bertanya kepada pabrikan ya karena memang itu berarti nanti kita harus melakukan menggunakan aplikasi khusus gitu karena ini memang menyangkut si algoritma dari si alat tektanya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut dan ini ingin mau ditanyakan juga itu nanti kita bisa diskusi di belakang Pak. Nanti kita bisa langsung ngobrol sama pabrikannya seperti itu karena memang dari case kami ini belum ada dan di hasilnya itu tidak ada penulisan secara gamblang ya terkait untuk eh, pengukuran yang uji ketidakpastiannya dan juga kurvanya itu menggunakan apa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Aurora. Terima kasih sekali Bu. Ya, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Bu Diva dan juga mungkin Pak Romi nanti kami izin untuk dari tim kami untuk izin follow up di belakang gitu ya Pak ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan seperti itu dan pertanyaan lanjutannya juga. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita di sini karena ngopi ya Bu, Bapak dan Ibu, kita di sini lebih banyak ngobrol begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Putri Kaisa Naila terkait dengan keperluan analisis yang dibutuhkan data cepat. Apakah penggunaan compact gray coliform atau E. coli nilai akurat? Nah, ini mungkin boleh Ibu Putri untuk open cam dan open mic.
Oke, mungkin boleh open mic Ibu. Baik, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik ya? Iya, terdengar dengan baik Ibu. Ya. Boleh Ibu untuk diajukan pertanyaannya dan mungkin boleh diperkenalkan dulu Bu dirinya dari instansi mana begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Putri Kaisar. Di sini saya izin tanya terkait keperluan analisis yang dibutuhkan dari cepat ya. Untuk di kondisi-kondisi tertentu, apakah bisa ya menggunakan compact array untuk cek polyform dan apakah itu yang dihasilkan juga akurat sesuai Ya, karena setahu saya ya, kalau setahu saya secara pribadi, saya baca secara jurnal metode uji dan sebagainya itu compact race atau metode yang arahnya ke Petrifilm itu lebih banyak diarahkan untuk proses pengujian untuk skalanya yang kecil per mili, per 1 mili atau per gram. Jadi banyakkan digunakan untuk metode kualitatif. Cuma kalau untuk digunakan di metode kuantitatif, nah itu yang harus dikonfirmasi kembali sih Bu. Meskipun ada juga sih yang mengembangkan lagi metode ini itu digunakan ditambahkan lagi nanti di proses filter, terus nanti masuk filternya itu diletakkan di medianya, terus setelah itu nanti diinkubasi seperti hal umumnya menggunakan metode membran filter. Tetapi menurut saya ini yang harus dikonfirmasi kembali sih Bu untuk kalau metode ini mau digunakan untuk metode kuantitatif. Karena kami juga sebenarnya punya produk yang sejenis atau yang setara dengan ini mereknya itu kalau kami dari 1K. Kalau kami biasanya menyebutnya itu handy plate ya, handy plate. Nah, kalau yang kami sendiri, kami biasanya menyarankan untuk ke user-user itu dengan menggunakan handy plate kami itu untuk metode kualitatif atau screening awal saja. Jadi seperti itu kalau dari kami Bu Putri, saya berikan lagi. Atau dari Ibu Rora mau mendapatkan? Mungkin dari Bu Diva ada yang mau ditambahkan Bu? Silahkan. Kalau saya sih mungkin menyarankannya ya kalau misalnya memang melihatnya lebih cepat ya, itu lebih ke TK sih Bu. Karena memang TK pun juga paling lama 18 jam seperti itu. Memang kalau misalnya kita bisa bilang Opaque Dry itu akurat atau tidak, itu bisa akurat gitu. Tapi memang kalau untuk yang hasilnya lebih cepat itu ya kalau misalnya mau ngomong waktu itu lebihnya ke TK sih seperti itu. Cuma kalau misalnya memang untuk tadi benar juga kata Mas Rifai seperti itu. Kalau untuk kualitatif itu mungkin bisa digunakan karena memang mungkin lebih akurat. Kalau ngomongin akurat biasanya lebih akurat membran filter ya. Karena kan dia langsung menghitung koloni seperti itu yang benar-benar koloni real gitu. Tapi kalau misalnya memang yang compact dry ini perlu lebih dikaji ulang juga gitu, perlu dilihat lagi jurnal-jurnal ataupun paper-paper seperti itu apakah memang bisa berdampingan ya dengan metode-metode kuantitatif lainnya. Seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya Ibu. Saya juga mau menambahkan juga kalau kalau dari pertanyaan ini kan menggunakan metode compact dry itu karena membutuhkan data yang cepat ya atau hasil yang cepat. Karena tetapi setahu saya juga kalau untuk compact dry kalau misalnya kita melakukan proses pengujian E. coli coliform itu juga setahu saya harus diproses inkubasi lagi ya dan proses inkubasinya sendiri sekitar 18 jam sampai 24 jam. Jadi menurut saya ya cukup lama juga sih. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya baik, atas jawabannya Pak Rifai dan Ibu Diva mungkin Ibu Putri apakah sudah cukup menjawab Bu? sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sony Munandar. Boleh Pak Sony untuk open mic? Izin Pak Sony, apakah tidak terkendala? Halo Mbak, Halo. Oke, silakan mohon Pak. maaf ada kendala jadi tidak bisa open cam Mbak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Boleh di open mic saja Pak. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber Pak. Baik, mohon izin, terima kasih kesempatannya Mbak. Saya mau tanya Mbak, untuk metode yang substrate enzyme ini kan waktu inkubasinya terbilang cepat ya, hanya berkisar 2 sampai
2018. Namun pada praktik di lapangan kadang-kadang ada 1 dan 2 kondisi di mana personil kami di lab gitu tidak ada pada waktu tertentu sehingga waktu pembacaannya di luar dari waktu inkubasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, begitu. Apakah hal ini bisa berpengaruh pada hasil deteksi yang dihasilkan dari ADX ini atau bagaimana seperti itu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sony. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Rifai. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nita. Ya, jadi Pak Sony yang terkait dengan hasilnya itu nanti dilihatnya setelah beberapa jam kemudian ya, kalau misalnya setelah beberapa jam setelah hasil keluar. Nah, jadi kalau case kami malah beberapa customer kami yang di Indonesia yang sudah menggunakan alat ini, bahkan beberapa customer kami itu melakukan proses pengujian sampel mikrobiologi dengan menggunakan alat EZCK ini dimulai dari hari Jumat sore, sudah mau pulang, ada sampel masuk, jadi dilakukan proses pengujian dengan menggunakan alat EZCK. Nah, harusnya kalau misalnya sampel itu prosesnya selesainya itu kan bisa keluar hasilnya itu mulai dari dini hari ya. Tapi user yang beberapa yang kami sudah punya alat TK ini baru melihat hasilnya itu di hari Senin, dan itu di alat IDEX TK itu di kami tidak ada masalah sih Pak. Jadi ketika kita melakukan melambat lihat hasilnya atau lambat mengetahui hasilnya secara langsung. Jadi secara itu ketika kita selesai proses pembacaan, alat TK-nya itu secara otomatis akan mati. Untuk inkubatornya sama spektrofotometernya itu akan mati. Jadi yang hanya standby itu hanya layar di alatnya saja. Jadi semua sistem di alat TK itu akan secara otomatis mati ketika sudah selesai proses pembacaannya. Jadi itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil yang kemudian nanti baru selang beberapa jam atau beberapa hari baru kita lihat, itu nggak ada masalah Pak. Bahkan kalau misalnya Bapak mau lebih tahu atau lebih cepat untuk mengetahui hasilnya sudah keluar gitu, kalau kami menyarankan bisa ke beberapa lab itu alat ini dihubungkan dengan internet dengan melalui kabelan. Jadi secara otomatis ketika hasil sudah keluar meskipun waktunya tengah malam atau sudah sore atau pas jam kita lagi tidak ada di lab, itu nanti kita bisa mengetahui hasilnya secara real time melalui email yang sudah kita setting di alatnya. Jadi itu sih untuk solusi ketika kita melakukan proses pengujian dengan menggunakan alat EDC. Bahkan beberapa lab sekarang analis mikrobiologi yang sudah menggunakan alat TK ini, mereka melakukan jadi analis lab di mikrobiologi juga, jadi sampling juga yang ke lapangan gitu. Habis sampling mereka menguji di alat TK. Karena di alat TK sendiri kan sudah tidak ada preparasi sampel, jadi analis juga lebih fleksibel lah untuk mengatur waktunya. Saya balikan lagi ke Mbak Nita. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Rifai. Mungkin boleh Pak Sony, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Bu. Sudah jelas. Terima kasih, Mas Rifai. Baik, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Sony. Selanjutnya mungkin ada dari Ibu Marcella Fauzia. Ini izin bertanya, kalau sampelnya berupa produk antiseptik, apakah bisa menggunakan alat ini begitu? Mungkin Ibu Marcella boleh open cam, Ibu? Oke, mungkin saya bacakan saja ya Ibu ya, untuk mempercepat karena waktu kita juga terbatas. Boleh untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Rifai atau Ibu Diva? Boleh Ibu Diva mungkin untuk pertanyaan lebih relate seperti itu ya. Jadi dipersilahkan. Iya, izin Ibu Marcella untuk menjawab pertanyaan ini ya. Ini juga menarik sekali gitu. Apakah produk antiseptik, apakah bisa digunakan di alat ini? Mungkin kita harus tahu dulu ya jenis antiseptiknya itu antiseptik apa, kemudian kekuatannya itu seperti apa. Karena antiseptik ini kan berarti untuk melawan bakteri ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk treatment sampel ini, itu harus ada treatment tambahan gitu. Treatment sebelum pengujiannya ini kita harus melakukan treatment penghilangan aktivitas antibakterinya, karena memang ini kan antiseptik ya seperti itu. Kalau misalnya memang sudah tidak ada aktivitas antibakterinya, itu bisa langsung digunakan di alat TK ini. Tapi kalau misalnya memang masih ada kekuatan ataupun aktivitas antibakterinya, itu nanti mungkin menjadi pertanyaan, menjadi bias juga gitu di alat TK-nya seperti itu. Takutnya nanti untuk mengganggu untuk substratnya, ataupun nanti akan ada pengganggu dari pembacaan fluoresensnya seperti itu. Nanti harus dilakukan harus dikaji ulang seperti itu, apakah untuk antiseptika ini sudah masih aktif ataupun sudah tidak aktif, seperti itu nanti kita bisa lihat lagi dari sampelnya seperti itu.
Mungkin itu Ibu Marcella, semoga menjawab dari jawaban kami. Mungkin saya kembalikan ke Kanita. Oke, terima kasih Ibu Diva. Baik, untuk Ibu Marcella, apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Ya, izin ya Kak, untuk menanggapi dari jawaban Bapak tadi, kan kalau misalkan harus dinetralisasi terlebih dahulu ya untuk produknya. Nah, dari alat ini sendiri tuh ada nggak sih kayak media yang dia tuh udah mengandung netralizer gitu, kayak misal dari Englay kayak gitu kan, ini kan ada netralizernya ya. Terus mungkin bisa ditambahkan polisorbat atau lecithin seperti itu. Ada nggak sih Bu? Oke, mungkin izin menjawab lagi ya Ibu Marcella. Sebelumnya kami belum pernah mendapatkan case ini seperti itu. Jadi mungkin kita nanti bisa cross check kembali ya Ibu, izin cross check kembali nanti ke pabrikan apakah memang sudah ada medianya itu memang sudah bisa ada netralizernya ya. Nanti kita izin cross check kembali. Mungkin nanti kita bisa follow up juga ke Ibu terkait hal ini, apakah memang bisa diuji di antiseptik dan apakah medianya sudah termasuk dengan netralizer gitu. Karena memang setahu kami dari case-case sebelumnya itu belum ada yang pernah menguji antiseptik gitu. Jadi kita mohon izin untuk nanti dikonfirmasi kembali seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk alat ini mau khusus untuk air ya? Iya, kalau misalnya untuk validasinya kita itu untuk air saja Ibu. Jadi ada air limbah, air permukaan dan air minum. Kalau untuk beberapa jenis matriks air lain seperti kayak air laut itu nanti akan ada treatment sendiri juga gitu, harus didilusi dan lain-lain seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Aura untuk jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu Marcella. Mungkin nanti kita izin follow up kembali begitu ya, Bu, ya. Selanjutnya ada karena kita keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu, saya izin untuk membacakan pertanyaan saja. Selanjutnya ada dari Bapak Satria, izin tanya Kak, apakah ada batas minimum untuk bakteri bisa terdeteksi di alat ini? Mungkin boleh Pak Rifai atau Ibu Diva yang menjawab. Oke, jadi kalau untuk batas minimum, Pak, kalau misalnya batas minimum kita ini itu dikurang dari 1, Pak. Jadi memang kita pun pernah menanyakan ini ya, kenapa sih nggak di statement 0 gitu? Karena memang kalau di luar Indonesia ya, di luar negeri itu, di global ini, di internasional, itu biasanya untuk alat mikrobiologi itu tidak bisa 0. Jadi pasti harus ada angkanya. Jadi di sini kita menganggapnya kurang dari 1 itu adalah absen atau 0 seperti itu. Jadi untuk alat ini bisa mencapai hingga 0 CFU. Atau kalau misalnya nanti di alatnya itu kurang dari 1 CFU atau nanti akan ada tulisannya absen. Kalau misalnya memang nanti ada bakteri nanti tulisannya present seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Kanita. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Diva. Boleh Pak Satria, apakah jawabannya cukup membantu? Oke, mungkin sudah cukup begitu ya Bu Diva ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fioni, yaitu izin bertanya Kak, apakah metode ini memerlukan kompetensi atau pelatihan khusus bagi analis yang sebelumnya terbiasa menggunakan metode konvensional? Boleh silakan Pak Rifai untuk menjawab pertanyaannya lebih relate begitu ya Pak ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita. Jadi yang terkait dengan kompetensi atau pelatihan khusus bagi analis yang sebelumnya menggunakan terbiasa menggunakan metode konvensional, biasanya malah kalau yang kita temuin di lapangan, ketika user atau analis sudah menggunakan metode konvensional atau metode yang sebelumnya, itu ketika ketemu dengan alat AIDEX data, langsung mereka kaget, wah semudah ini gitu untuk proses melakukan pengujian dengan menggunakan alat AIDEX data. Jadi kalau di alat AIDEX data sendiri itu sebenarnya sudah banyak minimalisir dari proses-proses pengujian yang ada di dalam proses pengujian mikrobiologi di metode konvensional, yang itu mulai dari proses sterilisasi, persiapan media, pembuatan media, dan sebagainya. Nah, kalau di metode IDEX data itu hanya untuk proses pembacaannya atau analisanya itu hanya kita perlu menuangkan sampel, terus kita tutup kembali, terus kita masukkan di setting di alatnya, terus kita masukkan langsung ke inkubatornya. Paling nanti kalau untuk proses pelatihan di alat IDEX data itu kita biasanya untuk proses pelatihan cara penggunaan alat, terus cara kalibrasi untuk suhunya, terus cara kalibrasi untuk spektronya, sama nanti juga cara untuk verifikasi metodenya. Itu yang biasanya kita lakukan proses training ke user ketika sudah mudah mau menggunakan alat IDEX data, Begitu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nita. Oke, terima kasih Pak Rifai atas jawabannya. Bu Fioni, oke, sangat membantu. Oke, terima kasih Bu Fioni atas pertanyaannya. Selanjutnya kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Nur Umriani. Saya izin bacakan, untuk penggunaan alat TECTA ini apakah memiliki keterbatasan terhadap sampel yang akan dianalisis? Kemudian treatment apa yang dibutuhkan sebelum menggunakan alat ini?
Boleh mungkin Pak dari Ibu Diva begitu. Silakan Bu. Iya, mungkin izin menjawab ya, Ibu, untuk penggunaan alat ini apakah keterbatasan terhadap sampel yang akan dianalisis? Sebenarnya kita sudah ini ya tadi statement di awal ya, kalau misalnya alat ini memang untuk tiga matriks, sorry. Jadi yang pertama ada air bersih, air minum, drinking water, kemudian ada air baku atau air permukaan, jadi air sungai, air danau, kemudian juga ada air limbah seperti itu. Nah, memang ini kita sudah akomodir untuk eh, medianya itu hingga 10/8. Jadi maksimal itu 10/8 CFU per 100 mili, seperti itu. Untuk sampel-sampel lain, matrik-matrik lain seperti air laut mungkin, ataupun mungkin air-air lain ya yang agak jarang ya ditemukan seperti itu. Jadi memang harus dilakukan treatment khusus. Yang pertama mungkin saya kasih contoh ya, karena memang ini sudah ada beberapa customer kita gitu yang memang menggunakan sampel air laut. Jadi untuk sampel air laut ini harus didilusi dengan BPW, Ibu. Jadi untuk kenapa memang harus didilusi gitu? Kenapa tidak langsung dimasukkan ke dalam cartridge dan langsung diujikan di teta? Karena memang ini salinitasnya sangat tinggi. Seperti itu. Mungkin seperti air payau itu harus dilakukan dulu treatment karena memang salinitasnya sangat tinggi. Dan mungkin kalau misalnya di air limbah, ada beberapa limbah ya yang seperti minyak, kemudian ada endapan-endapan, itu juga perlu dicek kembali gitu. Apakah memang itu menutupi dari si detektor fluoresensnya, dari alat tektanya, atau memang masih bisa langsung dilakukan pengujian. Jika memang itu menutupi alat detektornya, kemudian juga nanti akan mengganggu aktivitas enzimatik dari medianya, itu nanti memang harus dilakukan pengenceran ataupun nanti harus disaring terlebih dahulu atau difilter terlebih dahulu seperti itu. Apakah menjawab dari saya, Ibu Nur? Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nita. Oke, terima kasih Ibu Diva atas jawabannya. Boleh dibantu Ibu Nur Umriani, apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Oke, mungkin sudah cukup menjawab ya, Ibu ya. Selanjutnya, saya izin di slide lagi. Nah, ini banyak pertanyaan juga ya, Bapak dan Ibu. Sedangkan kita sangat terbatas waktunya, jadi kami mungkin izin untuk pilih beberapa pertanyaan yang belum terjawab, begitu. Silakan di slide, panitia. Oke, mungkin ini dari Pak Mulyadi. Eh, apakah hasil dari penggunaan alat ini sesuai dengan standar baku mutu kualitas air Permenkes nomor 2 tahun 2023? Mungkin boleh dibantu jawab, Pak Rifai. Ya, jadi terkait dengan alat ini bisa masuk sesuai dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023, ini bisa banget Pak. Jadi untuk beberapa user sendiri, mereka menggunakan alat ini untuk mengacu ke Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana untuk pengujian E. coli dan total coliform, yaitu menggunakan satuan CFU per 100 mili. Dan alat TK bisa Pak untuk melakukan proses pengujian dengan sesuai baku mutu di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Terus, mungkin itu saya kembalikan lagi. Oke, baik. Berarti sesuai begitu ya, Pak Rifai ya, dengan standar baku mutu kualitas air. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menggunakan alat ini sangat disarankan karena sudah lebih inovatif begitu dan otomatis tidak membutuhkan preparasi serta cukup singkat untuk pengujiannya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin skip juga nih pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya izin langsung masuk ke pertanyaan dari Pak Zulkifli dari USN Kolaka, yaitu apakah pengujian menggunakan tekta direct reading atau perlu ada step tambahan lain, terutama untuk menunjang kebutuhan pengambilan sampel di lapangan? Boleh dijawab mungkin Pak Rifai atau Ibu Diva, disilahkan. Ya, baik Mbak Nita, mungkin saya akan bantu untuk jawab terkait pertanyaan dari Pak Zulkifli ya. Ya, untuk terkait untuk data direct reading, untuk step tambahan, untuk proses pengujiannya itu sudah tidak ada sih Pak. Jadi untuk alat ini sudah sangat hampir dibilang full otomatis ya. Ketika kita mau bawa ke lapangan juga untuk alat ini bisa Pak. Jadi kita bisa lakukan proses pengujian di lapangan. Bahkan kalau kemarin waktu kita case yang kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk proses pengujian air bersih pada saat terjadi bencana alam di Sumatera Barat, itu alat kita gunakan running di dalam hotel atau penginapan. Selain itu kita juga bawa alat juga kita coba running juga di puskesmas. Nah, selain itu juga secara histori pengalaman kami juga di customer kami di Pamjaya, mereka gunakan untuk alat ini digunakan langsung di dalam mobile lab. Jadi proses pengambilan sampel, analisa sampai keluar hasil itu semua terjadi di dalam mobile lab tersebut.
Jadi di Mobile Lab sendiri mereka gunakan untuk listriknya menggunakan power supply dari UPS dan juga baterai yang kapasitas yang bisa menunjang untuk beberapa alat lainnya di Mobile Lab tersebut. Terus ya itu. Jadi untuk pengambilan sampel di lapangan, alat ini sangat bisa sekali Pak untuk dibawa ke lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Rifai. Jadi sangat bisa ya Pak Zulkifli untuk alat ini dibawa ke lapangan seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab Pak Zulkifli? Mungkin boleh nanti diketik di kolom chat ya Bapak ya, karena kita harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya tadi terskip juga Bapak dan Ibu, ada pertanyaan dari Pak Irman ya. Izin bertanya, apa bisa juga diterapkan untuk sampel pangan? Mungkin boleh Ibu Diva untuk menjawab. Ya, mungkin Pak Irman, saya izin menjawab ya terkait ini. Jadi memang apakah bisa diterapkan di sampel pangan sangat bisa seperti itu. Tapi namun perlu diingat kembali untuk alat kami ini sudah tervalidasi hanya untuk air minum, air limbah dan air permukaan seperti itu. Jadi kalau untuk sampel pangan itu harus ada validasi ulang. Nanti akan ada step-step ya sebelum kita menerapkan ini di matriks sampel pangan, karena memang di alat kita ini pun itu hanya tersedia untuk air minum, air limbah dan juga air permukaan seperti itu. Kalau untuk sampel pangan kita pun sudah pernah coba dan memang sangat bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ini overview sedikit ya, untuk sampel pangan ini kita bisa dilakukan ke distomecher dulu, kemudian kita ambil airnya, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam cartridge, ini kita akan uji langsung ke dalam tekta seperti itu. Jadi memang yang kita ambil itu adalah airnya. Mungkin seperti pengujian di compact dry ataupun daging di alat-alat lain seperti itu. Kita ambil airnya, kemudian kita akan uji di alatnya seperti itu. Cuman memang perlu diingat kembali dari kami sendiri tidak menyarankan ini digunakan di sampel pangan. Kenapa? Karena kita terbatas di validasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu ingin melakukan ini di sampel pangan, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu yang mungkin stepnya itu nggak sedikit ya. Berbeda seperti dengan di verifikasi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Irman, apakah sudah menjawab? Ya, mungkin saya tambahkan juga, jadi sebenarnya di alat edX Tekta ini, kalau kita beberapa kali mencoba dengan menggunakan sampel pangan, itu bisa dilakukan, atau sampel padatan itu bisa dilakukan. Dan hasilnya juga pada saat kita melakukan proses perbandingan hasil, itu kurang lebih sama ketika kita melakukan pengujian dengan menggunakan alat edX Tekta dengan menggunakan metode yang lainnya. Nah, cuma emang untuk sampel pangan ini untuk saat ini kita belum ada data validasi atau verifikasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan proses validasi dan verifikasi, dan kami bisa support untuk menggunakan di alat edX Tekta untuk proses pengujian di sampel pangan. Karena kalau untuk pengujian dengan menggunakan alat edX Tekta di sampel pangan, saya rasa ini sangat membantu dan bisa lebih cepat lagi dibandingkan dengan menggunakan metode yang sebelumnya yang ada di metode konvensional. Nah, terus selain itu juga untuk proses preparasinya untuk di sampel pangan sendiri biasanya kita melakukan 25 gram ya sampel pangan atau sampel padatan, terus nanti kita stomacher dengan menggunakan larutan buffer peptone di 225 mili, terus kita stomacher, setelah itu kita ngambil sampel sebanyak 100 mili yang kita masukkan ke dalam cartridge TK. Setelah itu kita baca diinkubasi sampai keluar hasil di edX TK. Jadi seperti itu sih Bu. Seperti itu Pak Irman. Saya balikan ke Mbak Nita. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Diva dan Pak Rifai. Oke, mungkin sudah cukup menjawab begitu ya Pak ya. Yaitu di mana sampel pangan sebenarnya bisa begitu Pak, tapi mungkin harus perlu validasi lanjutan begitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Rini Kusrini dan Dini begitu ya. Ada 2 pertanyaan, ini akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi ngopi season 4 pada hari ini Bapak dan Ibu. Dan untuk selanjutnya beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, nanti kami izin untuk rapikan dalam format file dan akan kami kirimkan melalui channel WhatsApp ataupun media sosial kami begitu. Saya izin bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah alat Tekta B16 ini bisa digunakan secara bersamaan dengan matriks sampel yang berbeda seperti AL, AB, dan AM? Kemudian yang kedua, beda Tekta 4 sama Tekta 16 secara sistem selain jumlah sampel. Kemudian juga ada 3 pertanyaan gitu ya. Untuk alat Tekta ini volume sampel boleh diencerkan dan apakah boleh kurang dari 100 mili begitu ya? Mungkin boleh dijawab Ibu Diva atau mungkin Pak Rifai. Baik, Mbak Dita, mungkin nanti yang menjawab pertanyaan nomor 1 dari Ibu Rini, nanti Mbak Diva Aurora, yang nomor 2 saya. Oke. Oke, silakan izin ya Mas Rifai ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi
apakah alat Tekta B16 ini bisa digunakan secara bersamaan dengan matriks ALA, BAM ini maksudnya air limbah, air bersih dan air bersih, ya, air bersih dan air minum ya maksudnya. Jadi ini sangat bisa, Ibu. Jadi memang alat kita itu dirancang, apalagi khususnya yang Tekta B16 ya, ini dirancang secara simultan. Jadi kita bisa memasukkan sampel itu berbeda dengan sampel sebelumnya. Tapi dengan catatan kalau untuk yang B4 itu dia hanya satu inkubator, jadi tidak bisa digunakan beda parameter. Jadi lebih ke parameternya. Jadi kalau misalnya di B4 itu dia hanya bisa satu parameter atau satu jenis bakteri atau satu cartridge ya yang bisa digunakan. Tapi bisa dari sampel ke beda, masukin sampelnya pun beda-beda itu bisa. Jadi misalnya udah masukin sampel, kemudian ada 1 jam, ada sampel lain, kita masukin sampel yang kalau misalnya masih ada space ya untuk B4, itu bisa langsung dimasukkan dengan catatan itu tidak lebih dari 3 menit untuk membuka tutup dari si tektanya. Karena memang alat ini inkubator, jadi takutnya itu mengganggu dari si suhu yang nanti akan inkubasi si alat tektanya seperti itu. Untuk B16 ini dia punya 4 inkubator. 4 inkubator ini bisa melakukan pengujian secara simultan. Yang pertama, yang kedua bisa berbeda matriks jenis air. Yang ketiga itu ada di beda jenis parameter. Nah, untuk Tekta B16 ini kenapa bisa beda parameter? Karena memang ini pengujiannya secara terpisah di kolom-kolom cartridge-nya seperti itu. Nah, tapi dengan catatan juga untuk yang B16, kalau misalnya mau beda parameter itu tidak bisa melakukan pengujian bersamaan dengan fecal coliform. Kenapa? Karena memang ini fecal coliform itu suhunya itu lebih tinggi daripada yang lain dan ini suhunya cukup berbeda dari parameter-parameter yang lain. Jadi takutnya ini nanti mengganggu si jalannya parameter yang sebelumnya sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa bersamaan matriksnya berbeda, itu jawabannya sangat bisa. Seperti itu. Mungkin boleh nomor 2-nya kepada Mas Rifai. Itu masih sama. Nah, yang ketiga itu pertanyaan yang terkait untuk alat Tekta, volume sampelnya apakah boleh diencerkan dan apakah boleh kurang dari 100 mili. Ya, jadi untuk di alat Tekta sendiri itu kita bisa melakukan kalau misalnya sampelnya kurang dari 100 itu bisa tetap dilakukan analisa dengan menggunakan alat IDEX Tekta. Jadi di alat IDEX Tekta sendiri di fitur pada saat kita mau memasukkan sampel itu kita bisa pilih untuk berapa jumlah sampel yang mau kita masukkan. Kalau misalnya jumlah sampelnya kurang dari 100 mili. 100 mili ya Bu di sini. Kalau yang diketik itu 100 L, jadi bisa 100 liter ya. Nah, mungkin 100 bisa kurang dari 100 mili. Jadi nanti pada saat pembacaan hasilnya nanti secara otomatis kita masukkan misalnya 10 mili yang kita masukkan. Nanti kita tambahkan larutan air steril 90 mili. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke dalam alatnya. Nah, nanti secara hasil itu otomatis hasilnya itu langsung terkonversi ketika kita melakukan proses pengenceran sampel. Jadi seperti itu. Saya balikan lagi ke Mbak Dita. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Diva dan Pak Rifai. Mungkin boleh Ibu Rini, apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah cukup menjawab ya Ibu ya. Baik, selanjutnya mungkin izin satu pertanyaan terakhir dari Pak Munandar, yaitu bagaimana cara destruksi atau perlakuan untuk bahan habis pakai atau reagen setelah inkubasi sampel. Boleh dibantu mungkin Pak Rifai atau Ibu Diva menjawab. Ya, terkait untuk proses destruksi atau perlakuan sampel pada saat kita melakukan proses pengujian, sebenarnya kalau di alat IDEX Tekta sendiri atau di cartridge Tekta, itu sudah tidak ada lagi perlakuan pada saat kita mau melakukan proses pengujian. Jadi kita nggak harus lagi masukkan, kalau mungkin di metode-metode konvensional itu kan setelah kita membuat media itu kan kita harus memastikan buatan kembalinya dengan cara autoclave ya. Nah, sedangkan kalau untuk di cartridge Tekta ini sudah tidak lagi kita harus melakukan di proses autoclave. Karena cartridge-nya sendiri ketika datang, ketika masih baru itu masih tersegel rapat.
Jadi hal itu untuk memastikan bahwasanya tidak ada kontaminasi baik itu dari udara atau dari lingkungan sekitar atau dari air yang masuk ke dalam si Catrix-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang terkait dengan destruksi setelah proses pembacaan atau setelah proses inkubasi sendiri, untuk di IDEX Vector sendiri, itu kita harus lakukan proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave sebelum kita buang hasil analisanya itu ke lingkungan sekitar atau ke IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Terus untuk Catrix-nya sendiri itu klasifikasinya bukan limbah B3. Kenapa? Karena yang pertama media yang digunakan di Catrix-nya itu menggunakan media enzim susterat. Jadi secara setahu saya untuk enzim susterat itu masuk klasifikasi 5B3. Yang kedua untuk tipe Catrix, Catrix Leica itu untuk tipe plastiknya dia menggunakan tipe plastik PP atau polipropilen. Secara umum tipe plastik polipropilen ini banyak yang kita temukan di lingkungan kita sehari-hari. Jadi itu bukan masuk klasifikasi 5B3. Dan untuk plastiknya sendiri itu pengalaman kami kita biasa olah atau kita daur ulang itu baik biasa sih kita buat inovasi Catrix itu kita buatkan jadi media hidroponik. Jadi untuk cup-cup yang untuk kita masukkan ke dalam pipa-pipa untuk untuk hidroponik. Nah itu untuk proses pengolahannya. Atau selain itu juga sebenarnya dari apa ya uh, yang biasanya yang menerima jasa pengolahan limbah plastik, karena tipe plastik sebenarnya sekarang kan tuh banyak ya yang pengolahan-pengolahan yang plastik-plastik yang tipe polipropilen diolah jadi bahan yang mungkin untuk alas meja atau pengganti kayu dan sebagainya. Itu sangat bisa dari limbah yang dihasilkan dari Catrix Leica ini diolah untuk menjadi barang barang yang bisa didaur ulang kembali. Jadi seperti itu. Saya berikan ke Mbak Nita. Oke, terima kasih Pak Rifai atas jawabannya. Bagaimana Pak Munadar, apakah sudah cukup menjawab? Ya, terima kasih Mas Rifai atas jawabannya. Oke, mungkin kita menjawab begitu ya. Ada pertanyaan lagi Mbak, maaf, mohon izin. Berarti Oke, itu baik, Pak Munadar, apa halo. ada? Ya boleh Pak Munadar, mohon maaf. Ya. Itu berarti botolnya itu tahan ya di autoclave. Saya belum pernah nyoba sih. Kalau untuk apakah dia nggak hancur ya? Belum terdengar. Ya, baik Pak Munadar. Jadi terkait dengan plastiknya itu tahan di autoclave, itu bisa Pak untuk di autoclave. Masih tahan di plastik di sekitar suhu 100 derajat Celcius masih aman Pak, masih bisa. Oke Mas, terima kasih Mas. Saya belum pernah nyoba sih, cuma saya baru tahu iya, Pak. kalau kayak gitu saya autoclave sendiri aja. Iya betul, bisa sih Pak dimasukkan ke autoclave nanti dibuang ke air limbahnya itu hasilnya kita buang ke IPAL. Oke. Ya terus nanti plastiknya sebenarnya bisa kita olah kembali. Tapi nggak bisa disterilkan lagi ya? Plastiknya disterilkan. Dipakai lagi. Dipakai lagi nggak bisa Pak. Oke Mas, Mbak, terima kasih. Baik. Ya sama-sama Pak Munadar. Oke, baik, sudah cukup menjawab ya Pak Munandar ya. Mbak, sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak, dan juga terima kasih atas jawaban dari Pak Rifai. Oke, pertanyaan dari Pak Munandar merupakan pertanyaan penutup di Ngopi Season 4 Part 1 ini. Mohon maaf juga Bapak dan Ibu sebelumnya, untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami buatkan dalam bentuk file nanti ya Bapak dan Ibu, dan kami share di channel WhatsApp kami dan media sosial kami Bapak dan Ibu. Disilahkan untuk follow, tadi saya sudah kirimkan juga link WhatsApp channel di kolom chat begitu. Kemudian juga terima kasih atas jawaban yang sangat komprehensif dari Ibu Diva dan Pak Rifai selama sesi pertanyaan berlangsung. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini mendapatkan banyak insight di hari ini dan juga turut mengapresiasi keaktifan Bapak dan Ibu di siang hari ini. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Disilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menampilkan senyum terbaiknya dan open cam ya Bapak dan Ibu. Panitia izin untuk dibantu. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Disilakan untuk open cam. 1, 2, 3. Oke.
lanjut ke slide selanjutnya karena kita cukup ramai. Jadi agak banyak begitu Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, next lagi. Oke, next. Lagi begitu. Oke. Oke, sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, saya izin untuk membacakan summary pada ngopi di hari ini, yaitu air yang tampak bersih belum tentu bebas dari kontaminasi bakteri, sehingga diperlukan pengujian mikrobiologi untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Kemudian tidak ada metode pengujian mikrobiologi yang benar-benar sempurna, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Diva tadi, karena pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Oleh karena itu diperlukan pemilihan metode yang paling sesuai dan memberikan hasil yang paling akurat. Kemudian dibandingkan dengan metode konvensional, metode enzim substrat merupakan salah satu metode yang sangat membantu karena prosesnya yang lebih praktis, waktu pengujiannya cukup singkat, serta telah memenuhi syarat dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian pengujian mikrobiologi air menggunakan IDEX Dekta merupakan metode yang sepenuhnya otomatis atau fully automated, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengujian dan sangat membantu dalam pelaksanaan analisis di lapangan. Terakhir, dengan perkembangan teknologi pengujian mikrobiologi, penggunaan metode yang cepat, akurat, dan sesuai regulasi menjadi faktor yang penting dalam menjamin kualitas air serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pengingat, seluruh peserta yang hadir hari ini akan mendapatkan pertama e-sertifikat kehadiran yang akan dikirim melalui email kurang lebih 1 hingga 3 hari kerja ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, akses recording webinar bisa nanti ditonton ditonton kembali kapan saja. Kemudian yang ketiga, materi presentasi dari narasumber kami akan di-share melalui channel WhatsApp dan channel WhatsApp begitu. Kemudian atas nama PT Ekoscience Hati dan seluruh panitia ngopi season 4 part 1, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diva Aurora dan Bapak Rifai Abustam atas pemaparan dan wawasan yang sudah diberikan kepada kami di pagi hari ini. Kemudian seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan antusiasme yang dalam sesi ini. Bapak dan Ibu adalah bagian penting dari ngopi di hari ini begitu. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan lanjutan, boleh untuk menghubungi kami melalui website juga bisa di www.ecosciencehati.com. Kemudian bisa di email juga ke kami info@ecosciencehati.com. Sampai jumpa di Ngopi Season 4 part 2. Nanti kita akan mengadakan lagi nih Pak, Bapak dan Ibu untuk webinar kami selanjutnya di tanggal 25 Juni bulan ini, yaitu tentang genotyping. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu atau mungkin rekan-rekannya yang ingin ikut. Nanti kami akan share juga melalui WhatsApp channel tentang genotyping. Terakhir saya tutup, tetap semangat, terus berinovasi dan jaga kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.